Di hutan yang diselimuti oleh asap dan kabut berwarna darah. Ada genangan darah menggelegak dengan berbagai ukuran yang tersebar di seluruh area. Air darah tampak mendidih di bawah panas dari api di bawah tanah. Ada praktisi bela diri tombak darah yang kelelahan di banyak kolam. Beberapa terbuka dengan luka yang jelas, dan beberapa dari luka-luka itu telah memotong langsung ke tulang. Ini adalah praktisi bela diri tombak darah yang berpartisipasi dalam pertempuran baru-baru ini. Mereka datang ke kolam darah untuk menyembuhkan. Darah roh di dalam kolam darah dapat membantu menyembuhkan luka mereka, dapat dengan cepat mengisi kembali energi mereka, dan akan memungkinkan mereka untuk kembali ke keadaan siap tempur lebih cepat. Di bagian dalam hutan, Feng Rong mengenakan pakaian kulit hitam dan berendam di salah satu kolam. Pada saat ini, keterkejutan terlihat di mata saat dia melihat genangan darah di dekatnya yang dipenuhi dengan darah roh dengan konsentrasi tertinggi. Batu esensi darah, rumput darah yang menghidupkan, darah berserker dari Bloodthirsty Blade Demon, pil darah ilahi yang terbuat dari berbagai jenis darah binatang roh, dan semua jenis barang langka dilemparkan ke dalam kolam darah oleh Sueli. Aura iblis darah yang sangat tidak stabil muncul dari genangan darah dan menyebabkan darah di dalam Feng Rong menjadi gelisah tak terkendali. Darahnya tampak seolah-olah akan terbakar dan akan mulai mendidih kapan saja sekarang. Hehe, lumayan, sektemu sebenarnya memiliki beberapa bahan yang bisa digunakan, Sueli tertawa aneh. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam genangan darah gelisah dari darah segar dua orang dan dengan hanya kepalanya yang terbuka, membawa ekspresi senang di wajahnya. Berapa persentase kekuatan puncak senior yang senior saat ini? Qinlai berjalan mendekat dan berdiri di samping Sueli saat dia melihat genangan darah itu. Darah di dalam tubuhnya juga mulai bergeser tak terkendali meskipun dia hanya berdiri di tepi. Kepanikan darahnya hampir menjadi tak terkendali. Nak, lebih peduli pada dirimu sendiri. Sueli menyeringai, dan giginya yang putih berkilau membuat orang-orang bergidik. Kamu ingin mengandalkanku untuk bertahan melawan dua kekuatan tembaga. Anda harus segera membuang pikiran-pikiran itu. Ini akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk mencapai 80% dari kekuatan asli saya tidak dapat membantu Anda mengatasi hambatan ini. Jika aku bisa menerobos ke alam manifestasi, dengan tambahan bom mendalam Terminator, bisakah aku benar-benar membalikkan keadaan? Ekspresi Qinlai sangat serius. Kamu tidak percaya kata-kataku. Sueli mendengus dingin. Qinlai. Feng Rong berteriak ringan. Alis Qinlai berkerut, dan dia melirik Sueli. Dia tidak berbicara dan menemukan tempat untuk duduk. Dia mengeluarkan inti binatang Dark Moon Thunder Snake. Inti binatang yang lengkap akan memiliki 6 sudut. Saat ini, hanya ada 5 yang tersisa. Ada sudut yang dia tebang untuk mencoba memalsukan bom mendalam Terminator tingkat tinggi. Namun, dia telah gagal secara mengerikan. Inti binatang yang memiliki 5 sudut sekarang tampak seperti kristal berair putih buram. Itu hangat di tangannya dan halus saat disentuh. Ketika dia menyalurkan pemberantasan guntur surgawi, inti binatang ular guntur bulan gelap yang buram tiba-tiba menjadi jelas. Ketika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa sumber keburaman telah berkumpul menjadi sedikit cahaya. Setiap sedikit cahaya mengandung energi guntur yang mengejutkan. Itu adalah kekuatan guntur murni. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah secara perlahan mengekstrak energi guntur dari inti binatang dan menggabungkannya ke istana natalnya. Ada 7 istana natal di lautan roh dantiannya. 3 bola bumi kuning yang terbentuk dari kekuatan magnet geosentris, 2 bola es bercahaya yang terbentuk dari kekuatan es, dan 2 bola guntur dan kilat yang menyala yang terkondensasi dari kekuatan guntur dan kilat. Jika dia ingin menerobos ke alam manifestasi, dia harus terlebih dahulu mencapai puncak alam pembukaan natal, yang berarti bahwa dia harus memiliki 9 istana natal di lautan rohnya. Dia masih kekurangan 2 istana natal. Inti binatang dari Dark Moon Thunder Snake, di matanya, adalah harta yang bisa membantunya membuat istana natal guntur lainnya. Di hutan tempat kabut berdarah menyebar dan diselimuti bau darah, Sueli, Feng Rong, dan Qinlai berkultivasi sendiri di kedalamannya. Mereka tahu bahwa 5 kekuatan tidak akan bergerak gegabah sebelum aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim mengirim lebih banyak ahli. Mereka tidak akan berani menyerang sekte persenjataan. Karena Tusi telah meninggal dan karena Xie Zizang telah ditangkap hidup-hidup. Kekalahan 2 ahli rilem pemenuhan sudah cukup untuk mengintimidasi 5 kekuatan. Jadi mereka masih punya waktu. Mereka bisa mencoba memulihkan dan memperkuat diri sebelum musuh yang lebih kuat tiba. Zez. Untaian listrik biru melilit tubuhnya seperti ular cerdas yang kurus. Ditemani oleh gelombang guntur yang teredam, kilat menjadi lebih padat. Energi guntur di dalam inti binatang Dark Moon Thunder Snake mengalir sebagai benang ke dalam tubuhnya dan perlahan berkumpul di lautan rohnya.
Namun energi guntur yang tidak memasuki lautan rohnya langsung memasuki dua istana natal gunturnya. Ketika dua istana natal guntur terisi, energi guntur menyebar ke tulang, daging, darah, titik akupuntur, otot, dan pembuluh darahnya tetapi tidak membentuk istana natal baru di lautan rohnya. Nak, jika kamu ingin membuat istana natal baru, kamu perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup dalam waktu singkat. Perlahan menyerap kekuatan di dalam inti binatang itu mungkin tidak akan cukup untuk membantumu dengan cepat membentuk istana natal. Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Sueli tertawa dari genangan darah. Qin Lai menatapnya. Bagaimana kamu bisa membantuku? Berikan inti binatang itu kepadaku. Sueli mengangkat tangan dari genangan darah. Qin Lai mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak sebelum melemparkan inti binatang itu. Inti binatang peringkat 4 Dark Moon Thunder Snake. Hati-hati, jangan hancurkan. Jangan khawatir, hanya inti binatang peringkat 4, tidak banyak sama sekali. Cahaya melintas di mata Sueli. Meraih inti binatang itu, jari-jarinya yang tampak seperti cakar yang layu tiba-tiba mulai meneteskan darah. Kekuatan marah dan memutar keluar dari ujung jarinya dan menyatu ke inti binatang. Tepuk-tepuk-tepuk, bum-bum-bum. Petir tumpah dari ujung jarinya, dan gemuruh guntur juga datang dari tengah tangannya. Aku telah mengaktifkan semua kekuatan guntur di dalam inti binatang buas ini untukmu. Itu akan menyelamatkanmu dari keharusan menyerapnya secara perlahan dari waktu ke waktu. Sueli tersenyum. Namun, kamu akan mengalami kesulitan dalam menyerapnya. Saya harap Anda bisa menahannya. Terkadang, makan berlebihan adalah pengalaman yang baik. Nak, nikmatilah dengan baik. Inti binatang yang seterang matahari melepaskan kilat yang menyala dan mengeluarkan raungan guntur yang memekakkan telinga saat berguling ke arah Qin Lai. Binatang roh peringkat 4 bisa dibandingkan dengan praktisi bela diri Nether Passage. Inti binatang juga merupakan sumber kekuatan untuk binatang roh dan mirip dengan lautan roh praktisi bela diri. Pada saat ini, semua kekuatan di dalam inti binatang telah dilepaskan. Getaran luar biasa yang dihasilkannya menyebabkan Qin Lai pucat. Praktisi bela diri yang tidak mengolah kekuatan guntur mungkin tidak dapat menahan kekuatan destruktif dari inti binatang buas ini. Tetapi karena Anda mengolah energi guntur dan kilat, Anda harus bisa mentolerirnya. Sueli menertawakan tawa anehnya seolah-olah dia sedang membalas dendam. Inti binatang yang tampak seperti matahari mendarat di tengah dada Qin Lai. Itu didorong oleh ledakan kekuatan berdarah dan menempel di dada Qin Lai. Ledakan. Qin Lai sepertinya dipukul oleh palu besar. Pandangannya kabur dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Guntur dan energi pencahayaan yang marah dan mendominasi seperti guntur dari 9 tingkat neraka. Energi guntur dan kilat dengan marah menyerbu ke setiap sudut tubuhnya. Secara alami tidak mungkin bagi Sueli untuk tidak merasakan kebencian terhadap Qin Lai mengingat setengah dari jiwanya telah dipenjara. Sementara dia merasa benci, dia tidak berani benar-benar membunuh Qin Lai. Dia tidak berani mati bersama dengan Qin Lai. Jadi dia hanya bisa menanggungnya. Baginya, tidak diragukan lagi adalah hal yang menyenangkan untuk menemukan peluang untuk mempersulit Qin Lai. Kekuatan guntur dan kilat di dalam inti binatang Dark Moon Thunder Snake dinyalakan dan membanjiri tubuh Qin Lai. Membiarkan Qin Lai mengalami rasa sakit karena diserang oleh guntur dan kilat, dia jelas mengambil kesempatan untuk membalas. Nak, kamu tidak bisa membentuk istana natal hanya dengan menyerapnya secara perlahan. Hanya dengan memasukkan sejumlah besar kekuatan ke dalam tubuh Anda sekaligus, Anda akan mencapai tujuan Anda. Sueli menyeringai dan menertawakan tawa anehnya, kamu tidak bisa membuang waktu. Jangan salahkan aku membantumu. Akankah Qin Lai menderita serangan balasan dari energi guntur? Di genangan darah di sebelah mereka, Feng Rong dalam hati tercengang saat kekhawatiran melintas di matanya. Petir yang menyala menyerupai rantai listrik tebal yang menahan tubuh Qin Lai. Raungan guntur terpancar dari tulangnya. Petir di inti binatang roh peringkat 4 itu seperti matahari kecil yang menempel di hatinya dan melepaskan guntur dan kekuatan kilat yang liar dan brutal. Bum bum bum, bum bum bum. Dalam pikiran Qin Lai, guntur dan kilat dari surga ke-9 meraung. Dia merasa seolah-olah berada dalam badai apokaliptik, dan dunia mentalnya dihancurkan oleh guntur dan kilat. Benang-benang listrik halus, mirip dengan jarum, melesat dengan kacau melalui otot, darah, dan dagingnya, bergetar di celah-celah tulangnya. Rasa sakit menyebar ke setiap potongan daging. Setiap sel, setiap tetes darah. Rasa sakit ini beberapa kali lebih menyiksa daripada disambar petir dalam badai. Awoo. Dia tidak bisa menahan raungannya. Di hutan yang sunyi ini, itu menyebabkan ekspresi semua praktisi bela diri tombak darah berubah. Suara itu seperti binatang buas yang mengeluarkan lolongan enggan terakhirnya saat akan mati.
Itu merampas keberanian orang-orang. Petir melengkung di sekitar Qinlai saat jaring listrik padat, berdiameter puluhan meter, terbentuk. Sueli dan Feng Rong berada dalam jangkauannya. Ketika energi sumber kekuatan binatang roh peringkat 4 dilepaskan dalam sekejap, kekuatannya cukup terkonsentrasi untuk dilihat. Di bawah penutup petir, untaian kabut berdarah keluar dari tubuh Sueli. Ketika kabut berdarah keluar, kilat tersebar dan tidak dapat mendekati tubuh kurusnya. Senior, apakah ini agak terlalu intens? Pelepasan inti binatang roh peringkat 4 mirip dengan praktisi bela diri Nether Passage yang meledakkan lautan roh mereka. Dia juga berada di alam pembukaan Natal. Feng Rong khawatir. Dia berada di dalam genangan darah dan tidak terpengaruh oleh petir. Tetapi ketika dia mengulurkan salah satu jarinya dan dengan ringan menyentuh sambaran petir biru, ujung jarinya langsung berubah menjadi hitam. Hal ini menyebabkan dia menyadari bahwa setiap sambaran petir memiliki kekuatan petir yang signifikan. Sebagai sumbernya, Qinlai diselimuti oleh guntur dan kilat, bagaimana dia bisa mentolerirnya? Memang benar dia akan mengalami kesulitan. Tapi dia tidak akan mati. Sueli meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu seharusnya bisa melihat kekuatan tubuhnya. Penyempurnaan tubuh bocah itu melampaui sebagian besar praktisi bela diri di levelnya. Juga, dia telah berendam di genangan darah sebelumnya dan memiliki energi yang sangat melimpah. Vitalitasnya juga sangat kuat. Jika tubuh sekuat dia tidak bisa mentolerir ini, itu akan sangat aneh. Senior, dengan kekuatan besarmu, bagaimana kamu bisa dipenjara di dalam pilar pola roh? Feng Rong bertanya. Sebuah cahaya melintas di mata Sueli, dan wajahnya tiba-tiba berubah seperti iblis tua yang haus darah. Dia dengan penuh kebencian menatap Feng Rong dan dengan kejam berkata, pelayan rendahan. Lain kali kamu berani menanyakan pertanyaan ini, aku akan menempamu menjadi iblis darah. Di penjara adalah peristiwa memalukan yang akan tetap selamanya di dalam hatinya. Itu dibatasi, dan dia bahkan tidak mau orang lain menyebutkan sepatah kata pun tentang itu. Wajah Feng Rong memucat dan dia langsung terdiam. Dia tidak berani berbicara bahkan satu kata lagi. Dia hanya bisa melihat Qinlai. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Qinlai sedang duduk dengan bermartabat di tanah, dan ekspresinya berubah menjadi tenang. Bahkan lolongan yang menggelitik kulit kepala telah berhenti. Qinlai tampaknya telah menyesuaikan diri dengan korosi dari guntur dan kilat yang marah. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa kekuatan dari inti binatang Dark Moon Thunder Snake telah secara bertahap pindah dari tubuh Qinlai ke dantian laut rohnya. Dalam dunia laut roh dantian Qinlai, sambaran petir yang tebal seperti naga terbang yang berputar di lautan roh. Mereka turun dari surga seperti tirai manik-manik yang tak terhitung jumlahnya, tampaknya menghubungkan lautan roh ke cakrawala di atas saat mereka memenuhi dunia dengan getaran guntur yang merusak. Dalam dantian yang dipenuhi dengan kabut roh, 7 istana Natal adalah 7 matahari yang menarik perhatian yang melepaskan cahaya kuning, putih, dan biru yang menerangi seluruh lautan roh. Zes. Tepuk. Naga listrik mengamuk, menyerang matahari kuning dan membungkus matahari es yang menyebabkan 5 istana Natal ini bergetar dan menjadi lebih cerah. 2 matahari biru lainnya tampaknya menjadi inti dari guntur dan kilat. Mereka juga melepaskan kilat yang menyala, meraung dengan guntur, dan bergabung dengan lautan roh yang sudah liar. Kesadaran jiwa Qinlai datang ke dunia ini seperti dewa, mengumpulkan naga petir yang sangat besar dan menyatukannya. Naga petir berkumpul. Bayangan jiwa kabur melayang seperti dewa besar di langit di atas. Getaran mental yang dilepaskannya menyebar ke setiap sudut lautan roh. Semua naga petir yang mengamuk tanpa memperhatikan arah dan semua kekuatan petir murni sepertinya mendengar panggilan dewa petir dan secara proaktif muncul dari sudut dunia ini untuk berkumpul di satu lokasi. Zes. Naga petir panjang berputar. Di dunia Qinlai, dunia laut rohnya, mereka dikendalikan oleh Qinlai yang mirip dengan pencipta, dikendalikan oleh aturan prinsip tertinggi. Mereka seperti sungai listrik yang panjang, yang perlahan berkumpul di antara kedua tangan sosok kabur itu. Tepuk. Bum. Naga petir berkumpul di telapak besar sosok jiwa besar Qinlai, dan bola petir yang menyala perlahan mengembun seperti kelahiran dunia baru. Dunia yang benar-benar baru dengan guntur dan kilat sebagai hukumnya, dengan guntur dan kilat sebagai kekuatan intinya, perlahan-lahan terbentuk di antara kedua tangannya. Zes. Saat kilat melengkung, dunia guntur dan kilat ini menjadi lebih padat. Itu secara bertahap dikompresi dan menyusut. Pada akhirnya, itu menyusut menjadi bentuk bola petir yang stabil. Istana Natal ke-8-nya telah terbentuk. Perbaiki lagi. Sosok jiwa dewa yang sangat besar melepaskan gelombang kekuatan mental.
Masih banyak naga petir di lautan roh yang melingkari dua istana natal guntur lainnya seolah-olah mereka meningkatkan cahaya matahari, dan menyempurnakan dua bola petir dan petir. Di hutan yang diselimuti kabut darah, jaring petir besar yang dijalin di sekitar Qinlai perlahan menyusut. Semua helai petir mundur ke tubuhnya yang menderu. Inti binatang Dark Moon Thunder Snake yang menempel di dadanya menjadi redup. Banyak tanda abu-abu putih muncul di inti binatang yang bersinar. Itu menjadi batu biasa dan retakan mulai muncul. Bang! Inti binatang tiba-tiba meledak. Sebelum fragmen mendarat di tanah, mereka berubah menjadi bubuk dan menghilang dalam angin. Ini berarti bahwa semua kekuatan di dalam inti binatang telah diekstraksi. Inti binatang yang kehilangan semua kekuatan akhirnya menjadi bubuk batu yang nilainya bahkan lebih rendah dari batu biasa. Sehari dan malam telah berlalu. Getaran petir dan guntur tidak lagi datang dari tubuh Qinlai, dan aura jiwanya menjadi sangat tenang. Sueli sudah lama berhenti memperhatikannya. Seluruh orangnya terbenam dalam genangan darah. Kolam darah mendidih dan mengeluarkan sejumlah besar gelembung saat energi darah di dalamnya bergerak lebih keras. Hanya Feng Rong yang sesekali membuka matanya untuk melihat Qinlai, khawatir akan terjadi sesuatu. Di gerbang distrik api di kota persenjataan, semakin banyak orang berkumpul. Orang-orang telah tiba dari 5 kekuatan dan bahkan tidak berani menyerang sekte persenjataan setelah 1 hari penuh berlalu. Mereka menunggu bala bantuan yang kuat. Menunggu untuk merebut kota dalam satu gelombang dengan serangan yang akan menenggelamkan sekte persenjataan secara keseluruhan. Setengah hari yang lalu, Grand Hall Master of Dark Asura Hall, Fu Zuohui, telah tiba bersama para ahlinya. 4 jam yang lalu, penguasa Gunung Cloud Sky Mountain, Jiang Heng, datang bersama Fu Chang dari Tiga Batu. 2 jam yang lalu, penguasa lembah lainnya dari Seven Fins Valley telah tiba juga. Saat ini, penguasa Laut Kabut Ungu, Yu Dai, yang terjauh dari sekte persenjataan akhirnya tiba. Selain penguasa menara-menara kegelapan, di Sijiu, semua pemimpin dari 5 kekuatan telah tiba dan datang ke gerbang distrik api. Ini adalah jari Xiying. Feng Lin memberi Yu Dai sebotol batu giok. Botol giok terbuat dari mystical cold jade dan memegang jari putih. Jari yang sangat akrab dengan Yu Dai. Ketika Yu Dai masih muda, dia terkenal sebagai seorang playboy. Sekarang dia adalah pria parubaya, ketampanannya tidak berkurang, dan dia memiliki karisma pria dewasa. Karena itu, Yu Dai pada usia ini masih sangat tampan dan populer, dan dia masih memiliki kekasih di mana-mana. Dia masih menjadi kekasih banyak orang. Yinger, Yu Dai membelai botol giok, wajahnya yang tampan secara bertahap menjadi gelap dan menakutkan. Setelah beberapa saat, Yu Dai melihat ke Master Gunung Cloud Sky Mountain Jiang Heng, dan di Grand Hall Master Fu Zuohui dari Dark Asura Hall. Dia berkata, tidak peduli apa yang dipikirkan Dark Asura Hall dan Cloud Sky Mountain Anda, lautan kabut ungu saya akan membunuh semua tetua dan murid sekte persenjataan. Aku tidak akan meninggalkan apapun. Jari Wutuo juga terputus, Cloud Sky Mountain saya akan menggunakan semua kekuatan kami untuk membantu saudara Yu mencapai keinginannya. Jiang Heng berkata dengan dingin. Seven Fins Valley juga sama. Master Lembah Mystical Fin Valley Ouyang Seng juga menyatakan posisinya. Liang Yangzu telah meninggal, di Sijiu juga telah menghilang, menara bayangan gelap tidak akan beristirahat. Yu Dai mengangguk puas dan kemudian menatap Fu Zuohui. Kakak Fu, apa posisimu? Kamu bisa membuat keputusan. Fu Zuohui tersenyum tipis. Oleh karena itu, kelima pihak mencapai kesepakatan tentang sikap mereka terhadap sekte persenjataan untuk membunuh mereka semua. Di dalam distrik api, Lang Xie duduk bersila tanpa sedikit pun darah di wajahnya di menara yang tingginya hampir mencapai 100 meter. Dua tetua sekte luar, Tong Jihua dan Cheng Ping, dan beberapa praktisi bela diri tombak darah elit semuanya berdiri dengan tenang di samping Lang Xie. Mereka melihat ke bawah di pintu masuk kota di Jiang Heng, Fu Zuohui dan Yu Dai. Selain di Sijiu yang hilang, tampaknya semua pemimpin ada di sini. Sepertinya mereka bertekad untuk melenyapkan sekte persenjataan. Cheng Ping baru saja menelan pil obat sebelumnya dan mendapatkan kembali sebagian warnanya, tetapi ekspresinya masih sangat berat sementara alisnya terkunci rapat. Sejak kita melukai si Jingyun, Wu Tuo, dan si Ziying, sekte persenjataan dan 5 kekuatan telah menjadi musuh abadi. Fakta bahwa Yu Dai dan yang lainnya secara pribadi akan datang sesuai dengan harapan kami, kata Tong Jihua dengan lembut. Lang Xie mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, sejak 5 kekuatan menyerang sekte persenjataan, merekalah yang menjadi musuh abadi kita. Satu-satunya yang belum mengambil keputusan adalah Master Sekte dan 3 pendeta agung. Mereka adalah orang-orang yang masih menyimpan harapan dan berpikir bahwa kedua belah pihak masih bisa berdamai satu sama lain.
Tapi kami, Blood Spear, tidak pernah berpikir untuk berdamai dari awal hingga akhir. Entah tombak darah dibantai sampai orang terakhir atau suatu hari nanti, kita akan menggunakan tombak di tangan kita dan menusukkannya ke dahi semua orang yang terlibat dengan 5 kekuatan jika mereka memberi kita waktu penangguhan hukuman. Para praktisi bela diri tombak darah yang berdiri di belakangnya merasakan darah mereka mendidih, dan mata mereka bersinar dengan kebrutalan yang tak kenal takut ketika mereka mendengar kata-katanya. Selama tombak darah berdiri, mereka tidak akan pernah memiliki kedamaian. Seru seorang pria dan menyeringai, memamerkan semua giginya. Pupil merah gelapnya dipenuhi dengan cahaya merah kekerasan. Kecuali tombak darah menghilang, kami pasti akan membuat para penyerbu mengalami malam tanpa tidur. Seseorang berseru lagi. Entah tombak darah mati atau setiap penyerbu akan mati pada akhirnya. Praktisi bela diri tombak darah ini semuanya adalah ahli tangguh yang dipilih sendiri dan dilatih oleh Lang Xie. Mereka semua melihat Lang Xie sebagai mentor mereka dan dewa mereka di dalam hati mereka. Setelah dewa memberikan firman-Nya, maka mereka harus membersihkan dunia ini dengan darah dan menodai semua praktisi bela diri dari 5 kekuatan dengan darah segar. Tuan Lang Xie, bukankah seharusnya Anda kembali ke kolam darah dan memulihkan diri? Darah roh di kolam darah seharusnya bisa membantumu pulih dengan cepat, kan? Cheng Ping bertanya. Jika aku pergi dan membiarkan orang luar menyelinap ke kota untuk menyelamatkan si Jingyun dan yang lainnya, bukankah kota persenjataan akan segera dibobol? Lang Xie berbalik dan menatapnya. Dengan tingkat kultivasi yang Anda dan Tong Jihua miliki, Anda masih tidak dapat mendeteksi mereka, jadi saya tidak bisa menyerahkannya kepada Anda. Ketika dia mengatakan ini, Tong Jihua dan Cheng Ping tersenyum pahit dan mengangguk tak berdaya. Mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan ini. Saya di sini jadi saya bisa mengulur waktu untuk Feng Rong dan Sue Li. Jika mereka dapat pulih dengan cepat, maka mereka akan dapat sangat memengaruhi situasi, kata Lang Xie dengan acuh tak acuh. Sekte Master Qin, kata Cheng Ping lembut. Kemampuannya minimal dalam level pertempuran ini. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang praktisi bela diri Natal Opening Realm. Lang Xie menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Selama dia mempertahankan kepala dingin, mengendalikan Sue Li, dan tidak mengeluarkan perintah sembarangan, itu sudah cukup. Selebihnya kita tidak bisa berharap terlalu banyak. Cheng Ping, Tong Jihua, dan banyak praktisi bela diri tombak darah lainnya menghela nafas di dalam. Mereka tahu apa yang dikatakan Lang Xie itu benar. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah membunuh alam pembuka Natal Qin Lai. Seberapa berguna dia dalam situasi tanpa harapan seperti itu? Mereka tidak berpikir bahwa Qin Lai bisa membalikkan keadaan sekali lagi. Saya baru saja menerima kabar dari Cheng Ping bahwa Yu Dai, Jiang Heng, dan Fu Zuohui semuanya telah tiba. Mereka sekarang berkumpul di depan Fire District. Di aula prosedur Flame Volcano, Meng Chen berjalan dengan wajah penuh kekhawatiran sambil memberitahu 3 pendeta hebat tentang berita terbaru. Meng Chen adalah sesepuh sekte dalam keempat. Dia berhati-hati dan pemalu dan tidak pernah berani menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Selama bertahun-tahun, Meng Chen hampir tidak pernah pergi mencari bahan roh. Dia khawatir akan mengalami kecelakaan. Mereka sebenarnya adalah beberapa pengrajin lagi yang sama pengecutnya dengan Meng Chen. Mereka tidak ingin mati, mereka juga tidak ingin menemui jalan buntu dengan sekte persenjataan. Yu Dai dan yang lainnya telah mencapai kesepakatan. Mereka berencana untuk membunuh semua orang di sekte persenjataan, termasuk artifiser seperti kita. Mata Meng Chen bersinar dengan panik saat dia berkata dengan cemas, mereka tidak berencana untuk menangkap kita. Mereka benar-benar berencana untuk membunuh kita secara langsung. Kami adalah seniman. Kami adalah orang yang paling terhormat di dunia ini. Bagaimana praktisi bela diri terkutuk itu berani memperlakukan kita seperti ini? Penatua kelima Qi Zheng kehilangan kendali dan berteriak. Sebelum mereka mendengar berita dari Cheng Ping, setiap pengrajin di tempat ini tidak benar-benar percaya bahwa 5 kekuatan besar akan benar-benar membunuh mereka. Ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam roh yang luas dan bahkan lebih banyak praktisi bela diri daripada bintang-bintang itu sendiri. Setiap praktisi bela diri membutuhkan artefak roh, dan mereka membutuhkan seorang ahli untuk menempanya, memperbaiki yang rusak, dan melunakkan baju besi roh. Di hampir setiap wilayah dan benua, pengrajin adalah yang paling dihormati. Mereka menikmati rasa hormat dari banyak kekuatan dan diinginkan oleh banyak praktisi bela diri. Justru karena artifiser terlalu langka dan penting sehingga sebagian besar pasukan akan memilih untuk menenangkan mereka, memperlakukan mereka dengan hormat, dan melayani mereka sebagai tamu ketika mereka telah menghancurkan pasukan musuh dan menangkap artifiser musuh. Ada sangat sedikit orang yang akan melakukan sesuatu yang sia-sia seperti membunuh seorang artifiser. Oleh karena itu,
Di mata Meng Chen dan Qi Zheng, bahkan jika Xi Jingyun, Wu Tuo, dan Su Ziying masing-masing kehilangan satu jari, 5 kekuatan besar hanya akan melampiaskan kemarahan mereka pada orang lain. Ketika mereka benar-benar telah menembus kota, mereka kemudian akan melampiaskan kemarahan mereka pada Qinlai. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan mati atau berpikir bahwa 5 kekuatan besar akan membunuh mereka, karena mereka adalah pembuat, orang paling langka di dunia ini. Mereka percaya dalam hati mereka bahwa hidup mereka lebih penting daripada Xi Jingyun, Wu Tuo, dan Su Ziying. Karena itu, mereka mengira musuh mereka tidak akan membunuh mereka mengingat betapa berharganya hidup mereka. Ketika semua delusi yang indah ini tiba-tiba hancur pada saat ini dan mereka menyadari bahwa 5 kekuatan besar siap untuk membunuh mereka semua, orang-orang dengan kehidupan mewah dan istimewa ini menjadi ketakutan untuk pertama kalinya benar-benar ketakutan. Kita akan mati. Kami benar-benar akan mati. Praktisi bela diri rendahan itu benar-benar berani memperlakukan kita seperti ini. Qin Zheng berteriak agak histeris. Ini semua karena Qinlai. Jika Qinlai tidak memotong jari mereka, mengapa kelima kekuatan itu kehilangan ketenangannya? Meng Chen juga berteriak, saya tidak ingin mati. Aku tidak bisa mati. Aku belum menjadi ahli tingkat bumi, bagaimana mungkin aku mati pada saat seperti itu? Tidak ada yang ingin mati. Luo Zichang berteriak keras. Ini tidak mungkin benar. Saya harus pergi, saya ingin meninggalkan sekte persenjataan. Saya tidak ingin mati bersama dengan sekte. Selama saya masih hidup, saya akan dapat mewariskan keterampilan menempa artefak saya. Ini semua adalah prinsip inti dari penempaan artefak sekte persenjataan. Aku bisa membantu sekte persenjataan mewariskan masa depan mereka. Mata Qi Zheng menunjukkan teror yang hebat saat dia perlahan kehilangan kendali atas rasa takut di hatinya. Dia adalah orang pertama yang hancur. Sekte itu pasti tidak bisa diselamatkan. Bagaimana kalau kita? Meng Chen menghela nafas dan dengan lembut menyarankan, bagaimana kalau kita berpisah sendiri? Selama kita meninggalkan benua Scarlet Tide, dengan status dan skill kita sebagai artificer, di mana kita tidak bisa mendapatkan pijakan. Betul sekali. Selama kita meninggalkan benua Scarlet Tide, kita dapat menemukan kota acak dan dihormati oleh banyak orang dan memiliki semua yang kita miliki sekarang. Qi Zheng mengangguk cepat, ayo kita pergi. Saya tahu bahwa rawa beracun di belakang gunung itu sepi. Selama kita bisa melewati sana, kita akan bisa lolos dari krisis ini dan mungkin bisa meninggalkan benua Scarlet Tide. Apa yang kamu katakan? 3 pendeta besar, Luo Zichang, Fang Qi dan Jiang Hao, tiba-tiba merasakan gelombang ketidakberdayaan. Mereka tidak menyangka Meng Chen dan Qin Zheng kehilangan kendali atas diri mereka sendiri sebanyak ini setelah memastikan bahwa 5 kekuatan besar akan membunuh mereka semua. Alasan mengapa area yang tertutup kabut beracun menjadi sepi adalah karena mereka yang tidak terbiasa dengan pembuatan racun atau yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hal-hal beracun tidak dapat bertahan hidup di dalamnya sama sekali. Jiang Hao sangat tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, hanya ada 3 orang yang bisa berjalan melalui rawa beracun dan bertahan hidup. Xingran bisa, Penatua Mohai bisa, dan Lian Rou hampir tidak bisa melakukannya juga. Dia berbalik ke arah Meng Chen, Qi Zheng, dan yang lainnya yang terlihat ragu-ragu dan berkata, tidak ada tetua dan murid sekte persenjataan lain kecuali mereka bertiga yang bisa selamat dari rawa beracun. Bahkan Lang Xie dan Feng Rong dari Blood Spear mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Armamen City sangat sulit untuk ditembus, namun 5 kekuatan tidak berani mengirim tim untuk menyerang kami dari belakang karena rawa beracun. Apakah itu tidak cukup membuktikan bahwa tempat itu berbahaya? Fang Qi berkata dengan dingin. Meng Chen dan Qi Zheng tampak pucat saat pikiran mereka untuk melarikan diri perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, keduanya berteriak entah dari mana, ini semua karena Qinlai. Apa yang dilakukan bocah muda dengan memerintah sekte dengan sembarangan? Jika bukan karena tindakannya yang sembrono, kami tidak akan benar-benar membuat marah 5 kekuatan dan dihadapkan dengan nasib seperti itu. Kesunyian. Luo Zichang berteriak marah dengan wajah panas. Dia berkata dengan tegas, sudah berapa tahun sekte persenjataan membesarkanmu? Anda hanya berpikir untuk mempertahankan hidup Anda ketika sekte tersebut menghadapi bahaya. Apakah Anda benar-benar memikirkan sekte sebelumnya? Kamu benar-benar tidak ada bandingannya dengan Qinlai. Fang Qi mendengus dengan wajah dingin dan berkata, dia memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri sambil membawa 3 cincin spasial bersamanya, namun dia tidak melakukannya dan malah bersikeras untuk tetap tinggal. Berdasarkan fakta ini saja, dia lebih berkualitas daripada gabungan kalian semua. Qinlai bahkan belum menjadi bagian dari sekte selama lebih dari setahun, tetapi berapa tahun Anda tinggal di sekte persenjataan?
Berapa banyak darah yang Anda hisap dari sekte persenjataan? Apakah Anda benar-benar tidak memiliki tekad sedikit pun untuk mempertahankan sekte sampai akhir? Kami, Meng Chen dan Qi Zheng tidak bisa mengatakan apa-apa. Awan berdarah menutupi hutan. Qin Lai tiba-tiba membuka matanya. Petir sering muncul dari kedalaman pupilnya, dan ada gemuruh guntur yang bergema di dalam tubuhnya. Feng Rong terbangun ketika dia bertanya dengan prihatin, "Bagaimana kabarmu?" Istana Natal ke-8 telah terbentuk. Qin Lai tersenyum sedikit. Feng Rong sangat gembira saat dia dengan bersemangat berkata, "Ini bagus. Selama Anda dapat membuka Istana Natal ke-9, Anda dapat dianggap berada di puncak alam pembukaan Natal. Anda akan jauh lebih dekat ke alam manifestasi. Nak, sekarang kamu memiliki 3 Istana Natal Guntur, 3 Istana Natal Bumi, dan 2 Istana Natal Es." Suara Sueli datang dari gelembung berdarah yang meledak di dalam kolam darah. Keseimbangan antara 3 kekuatan akan membantumu menerobos ke alam manifestasi. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Anda membentuk Istana Natal terakhir ini dengan kekuatan es. Percayalah, distribusi ini adalah pilihan terbaik untuk jalur bela diri yang Anda kembangkan. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Qin Lai berdiri dan menuju rawa beracun di belakang hutan. "Kemana kamu pergi?" Feng Rong berteriak. "Saya membuka Istana Natal ke-9 saya. Di perbatasan rawa beracun." Langkah Qin Lai lambat saat dia memperhatikan sekelilingnya dan menghindari tambalan yang tertutup racun beracun. Sebelum ini, Mo Hailah yang telah memimpin semua orang untuk menghindari tempat berbahaya ini ke perbatasan rawa beracun untuk meledakkan bom mendalam Terminator. Kali ini, Qin Lai tidak berencana untuk tinggal lama di rawa beracun. Dia hanya mencari tempat tanpa orang sehingga dia bisa menggunakan Eye of Frost untuk memasuki area bawah tanah di bawah pegunungan Arktik. Dia datang ke tempat ini dan menggunakan kesadaran pikirannya untuk merasakan sekeliling untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelum dia mengeluarkan Eye of Frost dan mengaktifkan keajaibannya. Lapisan cahaya es yang bersinar melilitnya, dan sosoknya berangsur-angsur menjadi lebih kecil dan, pada akhirnya, menghilang. Dia sekali lagi mengambil bentuk di dunia es dan glasial. Dia mendarat di atas gunung es. Melihat dunia yang terbuat dari es, dia mengalihkan perhatiannya ke binatang purba yang membeku dan ekspresi dingin berangsur-angsur tumbuh di wajahnya. Dia menyesuaikan diri, lalu menyalurkan Frost Arts. Dia mencoba merasakan konsep es di dalam gulungan gambar es untuk mencoba menyerap energi es di sini. Kabut dingin putih berkumpul dari segala arah saat dia mengedarkan seni rohnya. Mereka diserap ke dalam tubuhnya dan menyebabkan dia berubah menjadi patung es bercahaya. Dia muncul sama seperti binatang buas lainnya yang disegel di sini tanpa tanda-tanda kehidupan. Bahkan jiwanya berangsur-angsur menjadi tenang. Tapi energi dingin masih perlahan membanjiri ke arahnya dan memasuki tubuhnya, mengalir melalui dirinya ke lautan rohnya. Waktu berlalu dalam hitungan detik. Waktu yang tidak diketahui kemudian, lautan rohnya menjadi sedingin es dan mulai bersinar, menjadi dunia es dan salju glasial. Di dalam dunia laut rohnya, energi dingin mengembun menjadi kepingan salju dan jatuh. Lautan awan yang terdiri dari energi roh murni menjadi lebih padat dan mulai mengeluarkan energi dingin. 2 istana Natal es berbentuk bola berguling dan berputar di dunia ini. Mereka bekerja sama dengan Frost Arts untuk menyerap energi es dari luar. Tepuk-tepuk-tepuk, tepuk-tepuk-tepuk. 3 istana Natal guntur dan kilat yang terbakar seperti matahari menembakkan sambaran petir yang mendominasi. Ledakan itu menyebabkan gelombang dingin menyebar jika mendekat. 3 bola berwarna bumi lainnya adalah istana Natal yang terbuat dari kekuatan bumi yang besar. Mereka damai dibandingkan dan hanya melepaskan getaran yang akan mengganggu medan magnet. Getaran itu akan menyebabkan energi dingin turun dan kepingan salju yang bersinar jatuh dan tenggelam ke dalam lautan awan energi roh. Buka istana Natal baru, buka istana Natal baru. Dengan pemikiran ini, dia menyalurkan Frost Arts dan terus menarik energi dingin di area ini. Saat semakin banyak energi dingin memasukinya, energi roh di lautan rohnya mulai bergeser. Tampaknya dipengaruhi oleh energi dingin dan perlahan menjadi lamban. Gumpalan awan yang terbuat dari energi roh ditutupi lapisan es tipis. Lautan roh yang luas tampaknya secara bertahap membeku menjadi dunia yang membeku. Selain 2 istana Frost Natal yang masih aktif, semuanya menjadi lamban, seolah-olah mereka dibekukan. Tubuhnya telah menjadi patung es dengan darah, daging, tulang, dan bahkan kesadarannya secara bertahap membeku juga. Semua aktivitas di tubuhnya berangsur-angsur berhenti. Saat berada di dalam keadaan beku, bahkan seluruh dunia tampak diselimuti oleh warna putih beku. Selain kesadaran jiwanya yang mengambang yang samar-samar bisa merasakan keberadaannya sendiri, tampaknya segala sesuatu yang lain telah berhenti. Saat berikutnya,
dia memiliki perasaan aneh. Dia perlahan-lahan melayang keluar dari tubuh fisiknya. Seperti awan, dia perlahan bangkit. Dia terbang dari tubuhnya ke langit, dan ketika dia melihat ke bawah, dia masih bisa melihat tubuhnya yang membeku di es. Dia bisa melihat matanya yang tertutup seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Dia terus melayang, menjadi bisa melihat lebih banyak lagi. Mampu melihat puncak es yang terdiri dari 38 gletser, dan bahkan fakta bahwa setiap gletser memiliki binatang purba yang membeku di dalamnya. Pada saat itu, dia tahu bahwa jiwanya telah meninggalkan tubuh jasmaninya dan dia mengalami pengalaman keluar dari tubuh. Proyeksi astral adalah pengalaman kultivasi yang menakjubkan bagi praktisi bela diri tingkat rendah. Mengalami keadaan ini akan memungkinkan praktisi bela diri tingkat rendah untuk benar-benar mengenali keberadaan jiwa dan akan memungkinkan mereka untuk mengalami perasaan menakjubkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Sama seperti Qin Lai sekarang. Ketika kesadaran jiwanya meninggalkan tubuhnya, dia merasa kedinginan. Dia merasa seolah-olah dia menjadi sepotong kapas yang mengambang yang akan bergerak kemanapun angin bertiup, melayang jauh. Perasaan terputus ini menyebabkan dia merasa tidak aman. Bahaya menggenang di dalam dirinya. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia diekspos, ketakutan seolah-olah dia bisa dengan mudah dibunuh. Tepat ketika dia mulai merasa tidak aman, dia menemukan bahwa persepsi jiwanya menjadi sangat sensitif dalam keadaan ini. Dia bisa dengan jelas merasakan aliran energi dingin di daerah sekitarnya dan tingkat energi dingin di dalam setiap gletser. Fluktuasi jiwa yang sangat lemah tiba-tiba memancar dari tubuhnya, dan kemudian dia merasakannya. Jiwanya tiba-tiba mulai bergetar. Itu adalah aura yang dimiliki oleh binatang purba. Itu adalah getaran jiwa yang sangat kecil. Terlepas dari betapa kecilnya mereka, mereka terasa luas dan kuno dan juga memberinya perasaan sedih. Mereka tidak mati. Qin Lai mengerti. Jiwanya terasa semakin tidak aman, dan dia dengan cepat memahami kenyataan. Binatang purba yang membeku baru saja disegel oleh es. Semua dari mereka hidup. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan karena mereka telah disegel selama bertahun-tahun, sehingga bahkan energi dalam daging dan darah mereka membeku. Sama seperti keadaan tubuhnya saat ini. Aura jiwa yang lemah berarti mereka tidak berubah menjadi patung, mereka hidup. Jika suatu hari dunia ini disegel dalam es harus dibuka atau binatang purba ini bisa menembus segel es mereka dan berjalan ke benua. Qin Lai tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Karena jika itu benar, itu akan menjadi malapetaka bagi semua yang menghuni benua pasang surut, itu akan menjadi malapetaka bagi semua makhluk hidup. Sama seperti dia takut dan tidak aman, salah satu getaran jiwa dari mereka yang di bawah tiba-tiba menjadi kuat. Dia terkejut, dan kesadaran jiwanya langsung mengalihkan perhatiannya ke aura jiwa yang telah menguat, memperhatikan binatang purba yang menjadi miliknya. Itu adalah ular piton besar yang melingkar dan tampak seperti gunung kecil. Tubuhnya setebal sungai, ditutupi dengan pola misterius yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia melihat lebih dekat, pola-pola itu sepertinya terbuat dari kilat yang saling bersilangan dan sepertinya mengandung esensi guntur dan kilat. Kesadaran jiwanya melihat ke bawah pada ular piton yang sangat besar dan memiliki perasaan keakraban yang aneh. Aura itu agak mirip dengan getaran di dalam inti binatang dari ular guntur bulan gelap. Ular guntur bulan gelap, apa hubungannya dengan Dark Moon Thunder Snake? Qin Lai bingung. Dia mencoba merasakan lebih dalam dan dengan hati-hati menikmati aura yang semakin kuat dari ular piton raksasa ini. Dengan cepat, dia sampai pada suatu kesimpulan ular guntur bulan gelap kemungkinan besar adalah keturunan dari ular piton yang sangat besar ini. Darah kuno dari ular piton besar ini mengalir di dalam setiap ular guntur bulan gelap. Ini adalah binatang buas yang menakutkan yang secara bawaan mengerti bagaimana menggunakan kekuatan guntur dan kilat. Pola petir di tubuhnya adalah manifestasi halus dari guntur dan kekuatan kilat. Aura jiwanya berangsur-angsur tumbuh lebih kuat karena tertarik pada aura yang dia berikan. Dia terutama mengolah pemberantasan guntur surgawi, dan tubuhnya telah berulang kali ditempa oleh guntur dan kilat dari surga ke-9. Bahkan jiwanya mengandung kekuatan guntur. Baru-baru ini, dia telah menggunakan inti binatang Dark Moon Thunder Snake untuk membuat istana natal, dan sebagian dari aura Dark Moon Thunder Snake masih tertinggal di dalam jiwanya. Dengan semua kebetulan ini ditambahkan bersama-sama, itu menyebabkan dia menarik aura binatang yang luar biasa ini di bawah. Binatang purba yang lahir mengetahui cara memanipulasi guntur dan kilat, eksistensi yang merupakan nenek moyang ular guntur bulan gelap. Jika saya menyebabkan perubahan pada ular sanca besar ini, jika saya membangunkannya, pikiran Qin Lai bergetar terkendali. Dia sangat ingin jiwanya kembali ke tubuhnya. Dia tidak berani mempertahankan keadaan ini karena tidak ingin binatang yang menakutkan ini terbangun dari keadaan bekunya sebagai akibat dari tindakannya.
Ketika dia mencoba memasukkan jiwanya kembali ke tubuhnya, itu berjalan lancar. Kesadaran jiwanya dengan cepat turun dan masuk melalui bagian atas kepalanya. Dia segera bangun. Di dalam es tebal, dia membuka matanya dan melihat ular piton besar di kejauhan dengan gentar. Dia mencoba merasakan fluktuasi yang datang dari arah itu dalam keadaan ini. Sama seperti sebelumnya, dia tidak bisa merasakan aura jiwa. Setelah jiwanya memasuki tubuh jasmaninya, dia tidak dapat merasakan gumpalan aura jiwa yang lemah, jadi dalam keadaan ini, tampaknya persepsinya jelas lebih lemah. Menghentikan sementara budidaya Frost Arts, dia mengeluarkan Eye of Frost dan melihat piton besar dengan ekspresi muram. Dia menatapnya untuk mencari tanda-tanda gerakan. Jika ular piton itu menunjukkan sesuatu yang mungkin menandakan bahwa ia sedang bangun, dia siap untuk meninggalkan tempat ini kapan saja. Dia tidak tahu apa peringkat binatang purba itu. Pada saat ini, jika tiba-tiba menembus batas esnya, dia tidak tahu apakah itu akan menghancurkan pegunungan Arktik secara keseluruhan atau tidak. Dia harus berhati-hati. Namun setelah menunggu lama, dia tidak melihat tanda-tanda bergerak dari binatang purba, dia juga tidak merasakan fluktuasi jiwa yang tidak biasa. Dia meletakkan pikirannya untuk beristirahat dan dia menyingkirkan Eye of Frost. Dia duduk lagi dan mulai mengolah Frost Arts sekali lagi. Kali ini, dia tidak bisa memasuki keadaan proyeksi astral. Seperti biasa, dia mengumpulkan energi dingin dan mencoba membangun istana Natal ke-9 di dalam lautan rohnya. Tubuhnya sekali lagi berubah menjadi patung es. Apa yang tidak dia ketahui adalah ketika dia mengolah Frost Arts, diagram yang sangat samar muncul di lehernya. Karena diagramnya terlalu samar dan kabur, tidak mungkin untuk melihat bentuk atau apa itu. Namun saat dia fokus pada kultivasinya dan mengumpulkan perhatiannya untuk membentuk istana Natal ke-9-nya, diagram di lehernya mulai menjadi padat seiring berjalannya waktu. Sudah mulai jelas. Beberapa jam kemudian, bentuk umum diagram terbentuk sesuatu yang berbentuk seperti ular. Itu tampak seperti tato ular. Beberapa waktu kemudian, diagram menjadi lebih jelas. Benda yang berbentuk seperti ular itu kini memperlihatkan bentuk tubuhnya, bagian-bagian kepalanya, dan pola sisiknya. Itu adalah ular piton besar yang ada di dekatnya. Itu tercetak di leher Qinlai dalam ukuran yang lebih kecil secara eksponensial dan merupakan tato piton yang sangat hidup. Tapi itu hanya muncul selama beberapa menit sebelum perlahan memudar sampai menghilang sepenuhnya. Di mana Qinlai, Luo Zichang, bersama dengan Fang Qi dan Jiang Hao, tiba di hutan di belakang gunung, berharap untuk bertanya tentang situasi saat ini. Di tengah hutan yang diselimuti oleh kabut darah, beberapa praktisi bela diri tombak darah yang tampak kelelahan terbenam di dalam genangan darah, memulihkan kekuatan mereka. Bahkan saat melihat kedatangan 3 pendeta agung, mereka hanya bisa mengangguk kaku memberi hormat. Instruktur Feng mungkin tahu tentang keberadaan Sekte Master Qin, jawab salah satu dari mereka. Dengan demikian, 3 pendeta agung, menahan bau darah yang menyengat, melintasi lebih jauh ke kedalaman hutan. Mereka langsung pergi ke daerah tempat Feng Rong dan Sue Li berkultivasi. Salam, pendeta yang hebat. Saat Feng Rong berendam di dalam kolam, warna berangsur-angsur kembali ke wajahnya. Qinlai pergi ke daerah rawa beracun. Dia mengatakan dia akan membentuk istana Natal ke-9-nya dan bahwa dia akan menerobos ke alam manifestasi secepat mungkin. Menerobos ke alam manifestasi tidak semudah itu. Untuk mencoba dan maju hanya dalam beberapa hari, bukankah itu terlalu memaksanya? Tanya Fang Qi. Akan lebih baik jika dia hanya memalsukan beberapa bom mendalam Terminator lagi, Jiang Hao setuju. Setelah melihat kekuatan bom mendalam Terminator, ketiga pendeta agung semuanya sepakat bahwa perangkat yang mengandung kekuatan ledakan seperti itu memang bisa memberikan pukulan berat kepada musuh. Dengan demikian, mereka semua percaya bahwa layak bagi sekte persenjataan untuk menginvestasikan semua sumber dayanya untuk menempa mereka secara massal. Alasan mereka datang untuk mencari Qinlai adalah karena mereka berharap dia bersedia mengungkapkan proses pembuatan bom mendalam Terminator sehingga seluruh perajin sekte persenjataan dapat bekerja untuk membuatnya. Mereka semua mengingat kata-kata Sue Li bahwa jika tingkat bom mendalam Terminator cukup tinggi, itu akan mampu menghancurkan aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim. Dalam pikiran mereka, meskipun keterampilan membuat Qinlai benar-benar mengejutkan, dia masih terlalu muda dan pengalamannya dalam membuat masih terlalu sedikit. Dalam hal pencapaian dalam artifisial, dia pasti tidak dapat melampaui Mo Hai dan sesepuh sekte dalam lainnya. Jika Mo Hai dan para tetua sekte dalam lainnya mampu memalsukan bom mendalam Terminator. Fantasi seperti itu bermain sendiri di kedalaman pikiran 3 pendeta agung.
Mereka yakin bahwa bom mendalam Terminator yang ditempa oleh Mo Hai dan para tetua sekte dalam lainnya pasti akan setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari Qin Lai dan mungkin memainkan peran yang benar-benar menentukan yang memiliki kata terakhir. Kamu ingin metode penempaan untuk bom mendalam Terminator. Anda ingin daftar bahan roh dan proses konfigurasi terperinci, kan? Dari dalam kolam dari mana gelembung darah seukuran kepalan tangan muncul, tawa sinis Sueli keluar. Metode penempaan bom mendalam Terminator, dari sudut pandangku, adalah sesuatu yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Dalam kasus harta yang sombong dan menakjubkan ini, yang cukup untuk mengubah sebuah sekte dan bahkan seluruh benua, bocor, saya khawatir itu akan melahirkan banyak insiden. Ekspresi dari tiga pendeta agung menjadi serius. Luo Zichang berkata, kata-kata senior sangat benar. Kekuatan bom mendalam Terminator terlalu menakutkan. Jika orang lain mendapatkannya, saya khawatir itu memang akan menyebabkan banyak peristiwa bencana pecah. Bagi kami untuk datang dan mengajukan permintaan ini, kami secara alami akan memastikan bahwa setelah menerima metode penempaan, kami akan memperlakukannya sebagai rahasia sekte persenjataan yang paling penting dan paling berharga. Kami pasti tidak akan membiarkannya bocor. Sebagai sekte yang hampir padam, semua janjimu rapuh dan lemah, terutama yang berhubungan dengan pengrajinmu sendiri. Itu yang paling tidak meyakinkan. Suara mengerikan Sueli terpancar melalui suara letupan gelembung darah yang terus-menerus meledak. Sebagian besar seniman adalah orang-orang yang menikmati hidup dan takut mati. Meskipun kadang-kadang ada satu atau dua orang yang memiliki tekad yang lebih kuat, kultivasi mereka tidak cukup dan tetap tidak tahan disiksa. Untuk kalian semua, Sueli terkekeh, begitu sekte Anda dihancurkan, jika saya ingin merebut proses penempaan bom mendalam Terminator dari pikiran Anda, saya akan memiliki 100 cara untuk melakukannya. Apakah Anda mempercayai saya? Saat kata-katanya memudar, aura jahat yang pekat menyelimuti seluruh hutan pegunungan dan segera memasuki pikiran tiga pendeta agung. Setelah beberapa saat, ketiga pendeta besar itu tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah ditarik ke dalam api penyucian yang dipenuhi darah. Banyak iblis dan monster yang haus darah telah muncul di depan mereka dan menyerang mereka. Monster berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terkekeh saat mereka mengobrak-abrik pikiran tiga pendeta besar dan merebut berbagai ingatan mereka. Mereka mengikat semua bintik cahaya yang mewakili jejak ingatan mereka, seolah-olah mereka akan menyeretnya keluar dari pikiran para pendeta. Ahahaha. Tiga pendeta besar mencengkeram kepala mereka saat mereka berteriak secara tragis, wajah mereka tanpa warna. Seolah-olah mereka akan kehilangan semua ingatan mereka. Senior, seru Feng Rong. Sueli hanya tertawa dingin. Semua roh jahat yang haus darah, yang telah menyerang pikiran tiga pendeta besar, dengan cepat mundur seperti air pasang, menghilang dalam sekejap mata. Lautan darah ilusi yang mereka lihat juga berangsur-angsur kembali normal, akhirnya berubah kembali menjadi hutan pegunungan di belakang gunung. Kalian bertiga bisa dianggap cukup tangguh. Adapun para tetua sekte dalam lainnya, saya khawatir itu akan lebih tak tertahankan. Sueli mengejek, jika Anda memberi orang-orang itu formula untuk menempa bom mendalam Terminator, maka jika orang-orang dari 8 kuil ekstrim dan aliansi surga yang mendalam ingin menemukan dan mengambilnya, mereka benar-benar tidak akan mengalami kesulitan. Tiga pendeta besar semuanya memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Jika kita bisa memproduksi massal bom mendalam Terminator ini, mungkin sekte kita tidak akan hancur. Jika musuh kita tidak bisa menerobos masuk, maka tidak mungkin mereka mengendalikan kita, bisik Jiang Hao. Mempelajari langkah-langkah untuk menempa harta yang begitu menakjubkan akan membutuhkan periode waktu. Namun, kalian semua tidak memilikinya. Sueli dengan dingin mencibir, sehubungan dengan bom mendalam Terminator, kalian semua tidak perlu terlalu peduli. Hal ini bukanlah sesuatu yang kalian semua bisa dapatkan. Akan jauh lebih baik bagi kalian semua untuk tetap berada di gunung. Mata tiga pendeta agung menjadi gelap. Sueli telah menunjukkan kelemahan penting dalam rencana mereka. Bahkan jika mereka memiliki fasilitas dan sumber daya untuk memalsukan bom mendalam Terminator, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka pelajari secara instan. Selain itu, tidak mungkin aliansi surga yang mendalam dan kuil 8 ekstrim akan memberi mereka waktu sebanyak itu. 3 hari kemudian, seorang pria yang menunggangi kelelawar berburu hijau turun dari tengah awan di langit, mendarat di depan gerbang distrik api kota persenjataan. Ini adalah binatang roh peringkat 4, kelelawar berburu hijau. Seru Jiliu dari Cloud Sky Mountain dengan keras. Itu adalah utusan dari Eight Extreme Temple. Jiang Yuan berbisik saat dia segera berjalan ke depan, dengan hormat berkata, Jiang Yuan dari Cloud Sky Mountain menyapa utusan kuil. Yudai dari Laut Kabut Ungu menyapa utusan kuil, memberi hormat kepada Yudai, berjalan ke depan.
Cloud Sky Mountain dan Purple Mist Sea keduanya adalah kekuatan bawahan dari Eight Extreme Palace. Meskipun Jiang Yuan dan Yu Dai sama-sama orang yang sombong, saat melihat utusan di langit, mereka tidak bisa menahan diri untuk membungkuk hormat saat ini. Ini karena, suatu hari, ketika mereka melangkah ke alam berikutnya, mereka akan memasuki 8 kuil ekstrim dan menjadi bagian darinya. Saya utusan jubah hijau kuil Zhan Tianyi. Seperti apa situasinya sekarang? Utusan itu turun dari kelelawar berburu hijau. Dia mengenakan jubah berwarna hijau yang ditutupi dengan lencana istana megah yang megah. Bermandikan sinar matahari, lencana istana memberikan perasaan keagungan yang suci dan tak tersentuh. Itu adalah Eight Extreme Temple, kuil suci terkenal yang dibangun di atas Sky Perching Mountain. Sky Perching Mountain dikabarkan menjadi gunung tertinggi di seluruh benua Scarlet Tide. Puncaknya langsung menembus ke kedalaman awan. 8 kuil ekstrim terletak di puncak gunung Sky Perching. Kuil budidayanya megah dan selalu berada di kedalaman awan di mana ia diam-diam menjulang, secara misterius memudar masuk dan keluar dari pandangan. Mungkin karena Eight Extreme Temple terletak begitu tinggi, tetapi semua praktisi Eight Extreme Temple yang benar-benar berperingkat tinggi akan memiliki tunggangan terbang. Kelelawar berburu hijau peringkat 4 adalah tunggangan standar utusan berjubah hijau. Itu mampu membawa pengendaranya dengan mulus ke ujung langit, dan dengan demikian, adalah cara yang nyaman bagi mereka untuk masuk dan keluar dari 8 kuil ekstrim. Praktisi eksternal dari 8 kuil ekstrim disebut utusan dan dipisahkan menjadi utusan berjubah putih, berjubah hijau, dan berjubah emas. Di antara ini, utusan berjubah putih memiliki status terendah, karena tunggangan mereka adalah burung bertulang emas peringkat 3. Tusi, seorang praktisi rilem pemenuhan tahap awal, adalah seorang utusan berjubah putih. Utusan berjubah hijau memiliki status yang satu tingkat lebih tinggi dan memiliki kelelawar berburu hijau peringkat 4 sebagai tunggangannya. Mereka biasanya memiliki kultivasi di tahap akhir dari rilem pemenuhan dan merupakan tulang punggung 8 kuil ekstrim. Adapun utusan berjubah emas yang maha kuasa, mereka jarang terlihat bergerak di atas benua. Bahkan para pemimpin pasukan bawahan, Laut Kabut Ungu dan Gunung Langit Awan, tidak tahu apa ranah umum dan gunung utusan berjubah emas itu. Mereka hanya tahu Eight Extreme Temple umumnya hanya mengirim utusan berjubah putih dan berjubah hijau untuk urusan luar, karena biasanya tidak perlu utusan berjubah emas untuk secara pribadi menangani apapun. Ada desas-desus bahwa setiap kali seorang utusan berjubah emas bergerak, hujan darah deras akan mengikuti. Kepala praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya akan mengotori tanah. Berdasarkan apa yang diketahui Yu Dai dan Jiang Yuan, di dalam Eight Extreme Temple, tidak ada lebih dari 5 utusan berjubah emas. Masing-masing dari mereka adalah permata dari Eight Extreme Temple, kekuatan tabu dari Eight Extreme Temple. Mereka hanya setia kepada kepala kuil. Sebelum kedatangan Anda, kami tidak berani bertindak gegabah dan dengan demikian baru saja berkumpul di sini, jawab Jiang Yuan. Utusan, Xie Zizang dari keluarga Xie juga telah dipenjara di alun-alun sekte persenjataan, Yu Dai mengingatkan. Utusan berjubah hijau Zhan Tianyi dengan ringan tertawa kecil dan mengangguk, menarik. Sepertinya sekte persenjataan ini benar-benar tidak bisa dianggap enteng. Bahkan Xie Zizang telah mengalami kerugian. Beruntung kuil dan aliansi surga yang mendalam telah bergerak sekarang. Jika kita memberi mereka 10 tahun atau lebih untuk berkembang, sekte persenjataan mungkin benar-benar menjadi kekuatan peringkat tembaga, menjadi yang ketiga di samping kuil dan aliansi surga yang mendalam. Kuil memang bijaksana, kata Jiang Yuan dengan hormat. Zhan Tianyi menyipitkan mata saat dia melihat ke sisi Dark Asura Hall dan Seven Fins Valley, tatapannya akhirnya mendarat pada sosok Xie Jingxuan. Dia mulai tertawa ketika dia bertanya, sekarang Xie Zizang telah dipenjara, seperti apa sikap keluarga Xie? Mereka telah menghentikan semua gerakan dan menunggu bala bantuan datang, Yu Dai menyela. Zhan Tianyi mengangguk, lalu berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan menunggu. Saya ingin melihat siapa yang akan dikirim oleh Profound Heaven Alliance. Dan dengan demikian, semua orang terus menunggu. 2 hari lagi berlalu. Seorang pria parubaya, memegang sebuah teks kuno di tangannya dan mengenakan jubah sarjana putih muncul di atas aligator raksasa lapis baja perak. Tidak ada yang tahu dari mana dia tiba-tiba muncul. Lagu Si Yuan. Setelah melihat pendatang baru, Zhan Tianyi tiba-tiba mulai tertawa. Sepertinya aliansi surga yang mendalam benar-benar tidak menahan apapun. Paman Song, bisik Xie Jingxuan. Dia membungkuk memberi hormat, cahaya terang melintas di matanya. Tubuh aligator raksasa lapis baja perak peringkat 4 memiliki panjang sekitar 10 meter. Itu seperti gunung daging yang bergerak. Tubuhnya ditutupi lipatan kulit berwarna coklat keabu-abuan dan matanya sebesar kepalan tangan. Di dalam mata itu, kilatan menakutkan yang mengejutkan jiwa melintas, menyebabkan semua orang bergidik.
Setelah melihat kelelawar berburu hijau, aligator raksasa lapis baja perak menggeram ketika fluktuasi energi yang hebat mulai memancar dari tubuh raksasanya. Adapun kelelawar berburu hijau yang berjongkok di samping Zantianyi, ia terbang ke langit di mana ia mulai berputar. Itu mulai mengeluarkan suara tajam tanpa henti, tidak mau menunjukkan kelemahan saat mulai menghadapi aligator raksasa lapis baja perak. Berperilaku baik, pria di atas buaya raksasa itu mengernyitkan alisnya meneriakkan perintah sebelum segera mulai tertawa. Dia mengangguk ke arah Xie Jingxuan. Ketika saya pergi, ayahmu secara khusus mengatakan kepada saya bahwa saya harus menyelamatkan paman kedua Anda terlebih dahulu. Anda dapat yakin bahwa kali ini, saya tidak akan mengabaikan keselamatan saudara Xie dan bertindak sembrono. Xie Jingxuan menghela nafas dengan jelas. Terima kasih, Paman Song. Kakak Song, jika kamu begini, apakah itu berarti kamu sudah memiliki rencana untuk menyelamatkan mereka? Tatapan Zantianyi terfokus pada sosok Song Xiyuan, mengabaikan praktisi terdekat dari Dark Asura Hall, Seven Fins Valley, Dark Shadow Tower, Cloud Sky Mountain, dan Purple Mist Sea. Ini adalah percakapan antara praktisi status yang lebih tinggi saja. Serahkan penyelamatan padaku. Lakukan lebih banyak upaya nanti ketika kita mulai bertarung, tertawa Song Xiyuan. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang di sana, tubuh Song Xiyuan tiba-tiba menjadi transparan, seolah-olah daging dan kulitnya telah berubah menjadi semacam kristal transparan. Kelainan ini berlangsung beberapa saat dengan tubuhnya yang semakin tembus pandang. Itu mencapai titik di mana tubuhnya perlahan menghilang dari pandangan semua orang, menjadi benar-benar tidak terlihat. Ada yang tidak beres. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sedikit terganggu. Di dalam menara distrik api, Lang Xie terbangun dari kultivasi yang dalam. Kepompong darah telah terbentuk di permukaan tubuhnya, dan itu melilit erat-erat sehingga tidak ada jejak aura berdarahnya yang akan merembes keluar. Dengan cara ini, dia akan dapat mengumpulkan daging, darah, dan energinya pada tingkat tertinggi. Saat dia bangun, kepompong tebal jatuh dari kulitnya seperti kulit pohon tua. Pupil merahnya bergetar karena khawatir. Sesuatu yang berbahaya ada di Cakrawala, katanya sambil berbalik untuk melihat pintu masuk kota tidak jauh. 5 kekuatan besar telah lama mundur. Ketika Zantianyi dan Song Xiyuan telah tiba, mereka juga memilih untuk menjauh dari kota persenjataan agar tidak terlihat. Lang Xie melihat ke depan tetapi tidak melihat ada yang salah. Dia hanya menginstruksikan penjaga darah di belakang mereka, pergi ke alun-alun. Kirim lebih banyak orang dan awasi area itu dengan ketat. Dipahami. Seorang penjaga darah buru-buru pergi. Di alun-alun tempat 12 pilar pola roh berada. Rantai tebal, panjang, dan berlumuran darah telah terjerat di sekitar 3 pilar pola roh, dan ada seseorang yang dibelenggu pada masing-masing dari 3 pilar ini, si Jingyun, Wu Tuo dan si Ziying. Setelah kehilangan satu jari, orang-orang terhormat dengan status sangat tinggi ini, dari Seven Fins Valley, Cloud Sky Mountain, dan Purple Mist Sea telah lama kehilangan kesombongan mereka dan menjadi patuh. Selama ini, mereka semua sangat pendiam dan jarang berbicara satu sama lain. Ketika Xie Zizang telah dilemparkan oleh Sueli dan jatuh seperti gumpalan berdarah tepat di antara mereka, ketiganya menjadi lebih tenang. Ada selusin praktisi bela diri tombak darah aneh di sisi alun-alun, dan selusin praktisi bela diri sekte luar membentuk garis pertahanan. Mereka mengawasi keempat orang ini tanpa istirahat. Mereka tahu betul bahwa keempatnya sangat penting dalam mencegah 5 kekuatan dengan mudah menghancurkan titik lemah kota. Selama keempatnya tidak diselamatkan, maka kelima pasukan itu pasti tidak akan berani melanjutkan serangan mereka. Mereka akan dapat mengulur waktu bagi sekte untuk memikirkan babak baru tindakan balasan. Entah dari mana, riak muncul di udara. Angin di alun-alun semakin kuat. Aneh, aku merasa seperti ada sesuatu yang baru saja lewat, seorang penjaga darah berbisik pada dirinya sendiri dengan ragu. Dia mengerutkan kening dan berbalik ke alun-alun, menatap si Jingyun dan yang lainnya sebelum melirik Xie Zizang, yang terbungkus gumpalan darah dengan hanya kepalanya yang terbuka. Sepertinya tidak ada yang luar biasa. Karena itu, dia terus menundukkan kepalanya dan berkultivasi. Sementara kepalanya menunduk, Xie Zizang, yang matanya tertutup selama ini membuka matanya. Setelah terperangkap begitu lama, darah segar Xie Zizang masih tetap menggumpal. Lautan roh dantiannya terkontaminasi oleh plasma yang mencegahnya mengumpulkan bahkan energi rohnya. Namun, kemampuan pendeteksian pikirannya tidak terlalu terpengaruh. Dia telah merasakan aura jiwa yang sangat tersembunyi. Aura yang sangat dia kenal. Si Yuan ada di sini. Mata Xie Zizang santai. Setelah memfokuskan pikirannya dan merasakan area itu sebentar, dia membuka mulutnya dan membuat gerakan menguap. Sebuah pil yang sedikit berbau seperti ikan segera didorong ke dalam mulutnya oleh tangan yang tidak terlihat.
Xie Zizang menutup mulutnya dan menelan pil itu. Dia bisa dengan jelas merasakan ikan aneh dan panjang yang memakan energi di tubuhnya. Mengkonsumsi kekuatan belenggu yang berasal dari Sueli. Pil ikan terbang pemecah dinding. Xie Zizang diam-diam menjadi bersemangat. Ikan terbang disuling dari telur ikan khusus untuk secara khusus mengkonsumsi jenis energi belenggu ini. Itu bisa menembus segala macam penghalang energi, itulah sebabnya itu disebut pil ikan terbang pemecah tembok. Saat ikan terbang menghabiskan energi belenggu di tubuhnya, pikiran lamban Xie Zizang dengan cepat sembuh. Setelah beberapa saat, cahaya berdarah dari gumpalan di tubuh Xie Zizang perlahan menjadi redup. Xie Zizang tiba-tiba mengangguk ke udara dan berkata, "Terima kasih, Saudara Xi Yuan atas bantuan Anda. Saya baik-baik saja sekarang." Krak krak krak. Suara aneh tiba-tiba datang dari belenggu bernoda darah yang mengikat Xi Jingyun, Wu Tuo, dan Su Ziying. Seolah-olah mereka sedang dicabik-cabik. Trio yang telah dibelenggu untuk waktu yang lama segera lolos dari rantai dan mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ketika penjaga darah di sekitarnya menyadari sesuatu yang salah dan berteriak, tubuh Song Xiyuan perlahan muncul. Dia tersenyum dingin dan berbicara kepada Xie Zizang, "Bagaimana kamu bisa kalah? Sekte persenjataan menyembunyikan iblis tua. Dia mungkin bahkan lebih menakutkan daripada Yu Hongzi di masa lalu. Jika saya tidak salah, orang itu seharusnya adalah Tuan Yu Hongzi," jawab Xie Zizang dengan sungguh-sungguh. "Bukan itu Limu." Song Xiyuan tampak terkejut. "Tidak." Xie Zizang menggelengkan kepalanya. Duo itu berbicara seolah-olah tidak ada orang di sekitar mereka. Mereka sama sekali tidak memedulikan praktisi bela diri tombak darah di sekitarnya. Faktanya, mereka bahkan tidak melihat armamen City itu sendiri sebagai ancaman. Dia di sini. Xie Zizang tidak melihat ke arah praktisi bela diri tombak darah tetapi malah menatap tajam ke belakang gunung. Aura iblis darah tebal naik dari hutan di belakang gunung, dan awan darah mendidih mengalir ke arah mereka. "Siapa yang menerobos seni membelenggu darahku?" Tawa menakutkan Sueli datang dari awan darah yang deras, menyebabkan langit tampak bergetar bersama dengan gelombang kejut. Song Xiyuan menengadah ke langit dan mengeluarkan sebuah buku kuno di tangannya sebelum berkata, "Ya. Jadi itu adalah seseorang dari tahap akhir dari rilem pemenuhan. Sepertinya ancaman terhadap sekte persenjataan akhirnya tiba." Tubuh Sueli, yang setipis mumi kering, jatuh dari awan tebal darah di langit, mendarat di alun-alun. Mata merahnya yang berdarah mengintip Song Xiyuan sekali sebelum mengangguk. Dia berkata, "Dan yang lainnya. Dia akan segera tiba," jawab Song Xiyuan sebelum membungkuk sedikit. Dengan sopan, dia bertanya, "Dari mana asalmu, senior? Jangan beri aku anak nakal yang sopan itu membuat telingaku gatal. Adapun dari mana saya berasal, tidak ada gunanya memberitahu Anda ini, sehingga Anda dapat menyimpan kekhawatiran." Sueli menyeringai dengan ekspresi yang sangat santai di wajahnya. "Jadi ada dua orang di tahap akhir dari rilem pemenuhan. Saya belum bisa menangani kalian, dan anak Qin Lei itu masih belum muncul. Sepertinya sekte persenjataan akan binasa." Dia tampak benar-benar ceroboh. Song Xiyuan dan Xie Zizang malah membeku. Mereka memandangnya dengan aneh dan berkata, "Senior, bukankah Anda ingin membela sekte persenjataan sampai mati?" "Saya tidak ada hubungannya dengan sekte persenjataan sama sekali. Saya tidak peduli sama sekali jika sekte ini binasa atau tidak." Sueli duduk dan berkata dengan tatapan aneh, "Aku hanya punya kesepakatan dengan Qin Lei, tapi ada batasnya. Saya tidak akan menyia-nyiakan kekuatan saya untuk membuang hidup saya." Song Xiyuan dan Xie Zizang tiba-tiba merasa sedikit bingung. Setelah ragu sejenak, Xie Zizang menyipitkan matanya dan mengirim pesan kepada Xie Jingxuan, "Mulailah pengepungan." Di pintu masuk kota, perhiasan indah di leher Xie Jingxuan tiba-tiba menyala. Setelah merasakannya sebentar, kegembiraan muncul di matanya saat dia berkata, "Paman kedua telah melarikan diri. Dia meminta kita untuk menyerang kota. Itu harus diselamatkan sekarang. Semua orang yang terikat telah mendapatkan kembali kebebasannya. Anda bisa bertindak sekarang." Zhan Tianyi dari Eight Extreme Temple muncul entah dari mana saat mengendarai kelelawar berburu hijau. Saat terbang menuju sekte persenjataan, dia memerintahkan mereka dari langit, "Bunuh semua orang di dalam kota." Setelah dipaksa menahan untuk waktu yang lama, semua praktisi bela diri dari 5 kekuatan mengenakan wajah gelap dan meraung, "Serang kota. Jangan biarkan siapapun hidup." 3 kekuatan Cloud Sky Mountain, Seven Winds Valley, dan Purple Mist Sea khususnya merasa sangat ingin membunuh. Banyak dari mereka berteriak keras. "Balas dendam untuk Bos Si. Balas dendam untuk Big Boss Wu. Sekte persenjataan pembantaian untuk Nyonya kedua." Di area bawah tanah pegunungan Arktik, Qin Lei, yang sedang duduk di atas gletser dan menyalurkan Frost Arts,
tiba-tiba terbangun oleh fluktuasi jiwa yang intens. Itu datang dari separuh jiwa Sueli yang tersembunyi di dalam orb penekan jiwa. Nak, sekte persenjataan akan segera binasa. Craig berderit-derit. Es meledak dari tubuh Qin Lai saat dia dengan cepat menarik dirinya keluar dari es. Ekspresinya bertambah berat. Kesadaran pikirannya memeriksa ke dalam dirinya, dan dia menyadari bahwa istana Natal ke-9 di dalam lautan roh dan Tiannya belum terbentuk. Dia bahkan belum memasuki puncak alam pembukaan Natal dan masih sangat jauh dari menerobos ke alam manifestasi. Tidak ada cukup waktu, dia menghela nafas dalam-dalam. Itu benar-benar harapan yang mustahil untuk membentuk dua istana Natal dan naik ke alam manifestasi hanya dalam 10 hari. Dua praktisi bela diri di tahap akhir dari rilem pemenuhan telah tiba, dan Xie Zizang telah melarikan diri. Ketiga tahanan itu juga telah dibebaskan. Kesadaran jiwa Sueli melanjutkan, sudah kubilang sebelumnya bahwa membantu pemulihan Master Sekte akan menghabiskan esensi darahku. Untuk waktu yang singkat, kemampuan tempurku akan melemah. Saya tidak bisa berurusan dengan dua praktisi bela diri pada tahap akhir dari rilem pemenuhan sekarang, jadi saya tidak akan bertarung sampai mati. Persenjataan ini, sekte apapun akan segera binasa. Saat ini, 5 pasukan besi hitam sudah menyerang kota. Mereka akan membantai seluruh kota. Apakah kamu ingin melihatnya? Apakah tidak ada cara sama sekali? Qin Lai menjawab dengan jiwanya. Aku juga memberitahumu sebelumnya bahwa kecuali kamu melangkah ke alam manifestasi dalam waktu dekat, penghancuran sektemu tidak dapat dicegah. Sudahkah Anda mencapai alam manifestasi? Sueli bertanya. Tidak, maka sekte ini akan menunggu kehancurannya. Di puncak Gletser, ekspresi Qin Lai berubah menjadi sangat serius. Tekanan dari Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple begitu berat sehingga dia merasa seperti akan mati lemas sendirian. Itu adalah situasi yang bahkan Sueli tidak berdaya untuk mengubahnya. Bagaimana sekte persenjataan bisa menghentikan ini, dan siapa lagi yang bisa membuat mereka tetap berdiri? Apakah kejatuhan sekte benar-benar ditakdirkan dan tak terbendung? Dia memikirkan semua yang dia bisa untuk mencoba membalikkan situasi ini, tetapi dia menyadari bahwa kecuali orang-orang sekte persenjataan dipindahkan ke tanah es ini, sepertinya tidak ada cara lain. Sayangnya, Limu telah memberitahunya sebelum dia pergi bahwa dengan Eye of Frost saja, dia paling banyak bisa memindahkan 2 orang masuk dan keluar dari negeri ini. Ini berarti bahwa rencana akhir ini juga tidak akan berhasil. Saya telah melakukan semua yang saya bisa. Sekarang saya hanya bisa kembali ke sekte persenjataan dan semoga melakukan apapun yang saya bisa. Setelah beberapa lama, Qin Lai menghela nafas dan mengaktifkan Eye of Frost. Dia kembali ke rawa beracun. Dia bergegas menuju sekte persenjataan dengan kecepatan tinggi. Dia hanya ingin menyumbangkan upaya terakhirnya, berharap untuk menyelamatkan orang-orang yang benar-benar dia sayangi dari jalan buntu yang tanpa harapan itu. 5 kekuatan telah menginvasi kota persenjataan. Sekte persenjataan akan segera dihancurkan. Di mana Qin Lai? Mengapa Sueli tidak bertindak? Sebagai Master Sekte, di mana Qin Lai? Dan mengapa dia tidak muncul? Apakah dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melihat sektenya binasa? Banyak teriakan marah datang dari segala arah sekte persenjataan. Saat sekte menghadapi kehancurannya, banyak orang benar-benar kecewa karena Qin Lai belum muncul sebagai Master Sekte Prosi. Jauh sebelum 5 kekuatan besar berencana menyerang kota persenjataan, mereka diam-diam memindahkan personel mereka keluar kota. Ketika 5 kekuatan besar benar-benar mulai membersihkan kota, lebih banyak lagi praktisi bela diri yang tersebar pergi dan mengevakuasi tempat berbahaya ini. Kota persenjataan di masa lalu adalah bagian inti dari wilayah 5 kekuatan di sekitarnya. Itu adalah pusat perdagangan mereka. Tidak hanya Dark Asura Hall, Seven Fins Valley, Dark Shadow Tower, Cloud Sky Mountain, dan praktisi bela diri Purple Mist Sea berkumpul di sini, ini bahkan di suatu tempat di mana pasukan bawahan mereka telah mendirikan pangkalan. Tanpa melebih-lebihkan sedikit pun, sebelum serangan itu terjadi, kota persenjataan jelas merupakan kota yang paling berkembang di daerah tersebut. Namun, ada beberapa orang yang berjalan di jalan-jalan kota persenjataan hari ini. Sesekali, kadang-kadang ada 1 atau 2 sosok yang berjalan melalui jalanannya yang terbuka. Meskipun angka-angka itu hanya akan menjadi praktisi bela diri sekte persenjataan yang bergegas. Kota persenjataan yang sangat sibuk telah menurun dan menjadi sunyi sepi dalam waktu singkat, seolah-olah telah ditinggalkan sepenuhnya. Tapi hari ini, kota persenjataan yang telah ditinggalkan untuk waktu yang lama menjadi hidup sekali lagi. Namun, darah, perampokan, pembantaian, dan kehancuran adalah apa yang mendorong keaktifan ini. 5 kekuatan besar secara resmi memasuki kota untuk memulai operasi pembersihan destruktif dari sekte persenjataan. Mereka ingin membantai kota persenjataan sampai orang terakhir.
Setiap praktisi bela diri sekte persenjataan yang Anda lihat, baik itu para tetua, murid, atau apakah mereka adalah bagian dari sekte dalam atau sekte luar, bantai setiap yang terakhir dari mereka. Suara menyenangkan Yudai telah berubah dingin dan gelap pada saat ini. Kata-katanya menyebabkan rasa dingin menjalari punggung orang-orang. Hancurkan sekte itu. Bunuh setiap orang hidup-hidup. Master Gunung Cloud Sky Mountain Jiang Yuan juga memerintahkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Balas dendam untuk Bos Si. Balas dendam untuk Big Boss Wu. Balas dendam untuk nyonya kedua. Sosok pembunuh yang tak terhitung jumlahnya mulai menyapu kota, membantai setiap orang yang hidup-hidup. Dengan pintu masuk kota distrik api sebagai titik awal mereka, 5 praktisi bela diri yang menyerang membanjiri area setiap kota seperti kawanan belalang. Jeritan kesedihan yang mengerikan terdengar dari waktu ke waktu dari distrik tertentu dan mulut praktisi bela diri sekte persenjataan. Praktisi bela diri sekte persenjataan yang tersebar di 4 distrik kota besar telah lolos dari krisis terakhir, tetapi mereka tidak dapat lolos dari pembantaian ini. Mereka ditangkap, dipenggal, dan tulang-tulang mereka dipotong-potong oleh pisau tajam dari mereka yang bergegas ke kamar tersembunyi, lorong rahasia, dan celah di antara bukit palsu. Ratapan dan keputusasaan memenuhi kota sampai penuh. Tidak peduli di mana orang melihat, ada praktisi bela diri sekte persenjataan yang meninggal dengan cara yang mengerikan, dan bertepatan dengan kematian ini adalah teriakan ketakutan. Yi Yuan, kamu tidak terlihat terlalu baik. Apa yang salah? Mungkinkah Anda benar-benar mengembangkan perasaan untuk sekte ini? Di dalam manor distrik angin, seorang gadis muda seksi dengan tanda kecantikan di sudut bibirnya dan yang mengenakan gaun berwarna mawar menggodanya. Ada 6 delegasi asing sekte luar sekte persenjataan di dalam istana ini. Mereka semua telah ditangkap dari ruang bawah tanah. Ke-6 orang ini telah dipenggal dan dimutilasi menjadi beberapa bagian. Darah bisa dilihat di mana-mana orang melihat. Seluruh manor benar-benar ternoda merah, dan bau busuk yang mengerikan akan menyebabkan semua yang menciumnya merasa ingin muntah. Selusin praktisi bela diri Laut Kabut Ungu yang melakukan pembantaian berdarah ini barusan dipimpin oleh wanita muda ini. Mereka sekarang menyeka noda darah pada artefak roh mereka. Senyum lembut Yi Yuan yang biasa hilang bahkan sebelum dia memasuki kota. Dia menjadi sangat pendiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun setelah berjalan ke kota. Menghadapi godaan gadis itu, Yi Yuan menghela nafas di dalam hatinya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yi Yuan, sejak kapan kamu menjadi begitu sentimental? Bukankah kamu datang ke sekte persenjataan untuk seorang wanita? Kenapa kamu belum mendapatkannya? Seorang pria berotot dengan janggut tebal menyeringai dan mulai tertawa aneh seperti beruang. Menurut pendapat saya, Anda hanya harus menangkapnya, mendorongnya ke tanah, dan selesai dengan itu. Jika rasanya benar-benar memuaskan, maka penjarakan saja dia dan nikmati dia secara perlahan. Mengapa Anda perlu mengembangkan perasaan? Diam Tai Xiong, apa yang kamu tahu tentang perasaan? Gadis muda dengan tanda kecantikan memarahinya dengan marah. Bukannya aku yang dulu tahu perasaan apa itu. Pria berotot yang dikenal sebagai Tai Xiong dengan pedang besar di bahunya berkata dengan suara lonceng besar, Saudari Changli, apakah Anda tahu perasaan apa itu? Tentu saja saya mengerti. Hanya saja, aku belum bertemu orang yang tepat. Changli melirik Yi Yuan. Ada cahaya tersembunyi yang tersembunyi di dalam matanya yang penuh gairah. Praktisi bela diri Laut Kabut Ungu di sekitarnya semua tertawa aneh mendengar kata-katanya. Seolah-olah semua orang tahu bahwa dia memiliki perasaan yang mendalam untuk Yi Yuan. Tai Xiong, pedang api langit milikmu ini ditempa oleh Tang Siki dari sekte persenjataan. Yi Yuan, yang telah lama terdiam dengan tenang melanjutkan, saya masih ingat bahwa Laut telah menugaskan sekte persenjataan untuk menempa sekumpulan artefak roh 3 tahun lalu. Pedang api langitmu adalah salah satunya. Saya masih ingat bahwa itu dibuat oleh Tang Siki sendiri dan betapa senang dan bahagianya Anda setelah menerimanya. Anda bahkan memeluk pedang saat Anda tidur. Pedang api langit terasa hebat di tanganku. Saya memperlakukannya sebagai kehidupan kedua saya. Sekte persenjataan menyebalkan dalam banyak hal, tapi itu pasti kelas 1 dalam hal penempaan artefak. Tai Xiong tertawa keras. Yi Yuan kemudian melihat orang-orang di sekitarnya satu demi satu dan melanjutkan, Huang Nan, kait bulan sabitmu ditempa oleh Lian Rouku. Liu Tang, kupu-kupu awan mengalir Anda ditempa oleh murid sekte dalam pertama, Pan Xuan. Semua artefak rohmu berasal dari sekte persenjataan. Mereka juga orang-orang yang akan kamu sembelih. Yi Yuan mengerutkan kening. Tapi sepertinya kamu tidak merasa khawatir atau kasihan sama sekali. Pernahkah Anda berpikir tentang siapa yang akan memperbaiki artefak roh Anda ketika mereka rusak setelah semuanya mati? Siapa yang akan menempa artefak roh tingkat tinggi untuk Anda setelah Anda menembus ke alam yang lebih tinggi? Ketika dia selesai,
Kelompok praktisi bela diri Laut Kabut Ungu terdiam sejenak. Tetapi segera, Chang Li memecah kesunyian dan berkata dengan acuh tak acuh, sekte persenjataan mungkin sudah pergi, tetapi masih ada pengrajin lain. Dari apa yang saya tahu, artefak Roh Eight Extreme Temple dan Profound Heaven Alliance tidak berasal dari sekte persenjataan. Sekte persenjataan mungkin agak terkenal di benua ini, tapi itu saja. Ada banyak seniman di luar sana, dan ada banyak orang yang lebih baik dari sekte persenjataan juga. Setelah jeda, Chang Li memandangnya dengan agak aneh sebelum mencibir, Yi Yuan, kamu banyak berubah setelah tinggal di sekte persenjataan selama setahun. Anda menjadi sentimental dan penyayang. Bisakah seorang wanita lajang benar-benar mengubah Yi Yuan yang berdarah dingin di masa lalu itu? Yi Yuan mendengus dingin. Aku akan menemukan wanita itu, hehe, dan aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya tepat di depan matamu. Yi Yuan, aku ingin kamu kembali menjadi dirimu yang dulu. Chang Li tertawa agak gila. Jika kamu berani menyentuhnya, aku pasti akan membunuhmu. Murid Yi Yuan bersinar dengan cahaya setajam pisau. Yang tua kamu bisa membunuhku. Saya ingin tahu apakah saat ini Anda masih memiliki kemampuan itu. Aku benar-benar menantikannya sekarang. Seru Chang Li dengan dingin. Di jalan sebuah distrik, Jiu Liuyu menyaksikan delegasi asing sekte persenjataan perlahan menarik napas terakhirnya. Ekspresinya gelap saat dia dengan dingin mengejek, bocah rilem pembukaan Natal berani bertindak begitu mencolok. Dia ingin aku secara pribadi memohon padanya untuk pembebasan si tua dan Luli. Omong kosong yang fantastis. Dari mulut delegasi asing ini, dia tahu bahwa Qin Lai telah membual di alun-alun bahwa dia ingin dia bertemu dengannya secara pribadi dan dia memohon padanya untuk si Jingyun dan Luli. Potong lidah orang ini, perintah Jiu Liuyu dengan jijik. Tapi Tuan Lembah, dia sudah mati, kata wanita dari lembah iblis kegelapan dengan sedikit terkejut. Apakah aku terlihat seperti tidak tahu dia sudah mati? Jiu Liuyu berkata dengan wajah gelap, apakah Anda memiliki masalah dalam memahami kata-kata saya? Wanita itu bergidik dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia buru-buru mengangkat pedang pendek dan memotong lidah delegasi asing sekte luar itu. Cepat, Jiu Liuyu memesan lagi. Wanita itu semakin ketakutan, tetapi dia tidak berani mengabaikan perintahnya. Dia buru-buru memotong lidah itu menjadi berkeping-keping. Seorang bocah yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemuiku 4 tahun lalu berani memintaku untuk memohon padanya. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Jiu Liuyu tertawa terbahak-bahak. Tuan Lembah, Yusi dan dia, seseorang mengingatkannya dengan lembut. Mata Jiu Liuyu dingin saat dia mengeluarkan tawa dingin yang menakutkan, aku akan membuat Yusi melakukannya dengan tangannya sendiri. Aku akan minta dia membantuku memotong lidah anak nakal itu. Aku akan membiarkan orang yang dia cintai untuk mengakhiri hidupnya yang rendah. Banyak praktisi bela diri Seven Fins Valley yang mendengar kata-katanya merasa sangat dingin dari lubuk hati mereka sementara ketakutan yang tidak disembunyikan muncul di mata mereka. Kelelawar berburu hijau peringkat 4 mendarat di alun-alun di samping Song Xiyuan dan Xie Zizang seperti bayangan iblis di bawah langit yang gelap. Zhan Tianyi turun dan menatap Sueli, bertanya, apakah kamu iblis tua itu, Tuan Hongxi? Alis Sueli melonjak saat cahaya berdarah melintas di matanya. Dia punuk, Junior, apakah sekte Anda tidak pernah mengajari Anda tentang sopan santun? Apakah mereka tidak memberitahu Anda etiket seperti apa yang harus Anda gunakan ketika menghadapi orang tua Anda? Jika itu adalah penatua yang pantas saya hormati, maka tentu saja saya akan memperlakukan mereka seperti itu. Adapun kamu, Zhan Tianyi mencibir, kamu tidak layak. Sueli menyeringai dan tertawa kecil 2 kali dengan nada rendah. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, niat membunuh yang hebat muncul tiba-tiba dari tubuhnya sebelum menghilang menjadi ketiadaan. Kakak Song, Kakak Xie, mengapa kalian belum mengambil tindakan? Zhan Tianyi berkata dengan terkejut. Alasan saya di sini hanya untuk menjamin kehancuran sekte persenjataan. Saya di sini untuk memastikan orang ini tidak akan mengganggu kejatuhan sekte persenjataan, kata Song Xiyuan dengan ekspresi terkumpul sambil memegang sebuah buku kuno. Selama dia tidak berakting, saya juga tidak akan berakting. Saya tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia melakukan diskusi darurat dengan para leluhur dari 3 keluarga besar aliansi surga yang mendalam sebelum dia datang. Mereka bertiga sepakat serempak bahwa seseorang yang dapat membelenggu Xie Zizang pasti memiliki latar belakang yang tidak biasa. Mereka bisa menjadi ahli dari benua lain. Karena mereka tidak dapat mengkonfirmasi identitas Sueli, mereka juga tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu.
Mereka hanya berharap untuk melenyapkan sekte persenjataan sehingga mereka tidak akan naik menjadi kekuatan tembaga di masa depan dan membagi sumber daya budidaya mereka. Dibandingkan dengan Eight Extreme Temple, Profound Heaven Alliance adalah kekuatan yang jauh lebih berhati-hati. Mereka meminta stabilitas dalam pekerjaan mereka dan tidak akan mudah menimbulkan masalah. Kami dari Eight Extreme Temple tidak setenang kamu. Siapapun yang menghalangi jalan kita harus dibantai habis-habisan. Ekspresi Zhan Tianyi menjadi lurus saat dia berkata dengan serius, "Iblis tua, aku akan membunuhmu sekarang." Sueli sangat marah sehingga dia malah tersenyum dan mengangguk terus-menerus, "Bagus. Sangat bagus. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa membunuhku. Aku akan membunuhmu seperti ini." Tulang Zhan Tianyi berderit tanpa henti saat tubuhnya menjadi sangat berotot dan lapisan cahaya putih jernih muncul di wajahnya. Cahaya itu luas dan tak terbatas seolah-olah dilepaskan dari dewa. Satu set baju besi yang terbentuk dari cahaya putih menutupi tubuhnya, menyebabkan dia langsung mendapatkan martabat yang suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Energi suci dan agung berdesir terus-menerus di sekelilingnya, menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi. Pada saat ini, seolah-olah Zhan Tianyi telah berubah menjadi dewa. Auranya telah tumbuh sangat mengejutkan. Qin Lai kembali ke tempat latihan Blood Spear dari rawa beracun. Hutan yang biasanya hidup sekarang benar-benar kosong. Bahkan personel yang terluka parah telah dievakuasi dari daerah tersebut. Qin Lai tahu persis kemana mereka pergi. Dia juga tahu apa yang akan terjadi saat mereka keluar dari tempat ini, mereka semua akan mati. Karena tempat ini sudah kosong, itu berarti sekte persenjataan menghadapi krisis terbesar yang pernah dihadapinya sejak didirikan. Jika mereka tidak bisa bertahan dari ini, maka sekte persenjataan, sebuah sekte yang bisa disebut kuno dengan sejarah 900 tahun, akan terhapus dari muka benua pasang surut. Dia melakukan dalil lebih lama. Langkah kakinya segera dipercepat saat dia menuju Flame Volcano dengan kecepatan tertinggi yang bisa dia kelola. Di puncak Flame Volcano, 3 pendeta besar dan 7 tetua sekte dalam memandang kota persenjataan dari atas. Wajah mereka pucat, dan mata mereka mengalir dengan keputusasaan yang sangat jelas. Sekte akan binasa hari ini. Air mata Luo Zichang mengalir saat dia berlutut ke arah pilar pola roh di bawah. Dia melihat 12 pilar pola roh yang mewakili sekte persenjataan dan meratap, sekte persenjataan kami memiliki sejarah 900 tahun. Jika kita membandingkan sejarah kita, maka Eight Extreme Temple dan Profound Heaven Alliance akan jauh lebih rendah. Kami dari sekte persenjataan mengabdikan hati kami untuk meneliti penempaan artefak dan jarang melibatkan diri dalam konflik benua, dan yang kami inginkan hanyalah lingkungan yang damai. Yang kami inginkan hanyalah kebebasan kami. Tapi kenapa begitu sulit? Orang tua bodoh ini akan hidup dan mati bersama sekte. Fang Qi juga berlutut. Jiang Hao juga berlutut dengan tenang dan menangis. Tanpa sekte, tidak akan ada Jiang Hao. Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk sekte, dan hari ini, saya akan mendedikasikan untuk terakhir kalinya. Tetua sekte dalam, Mo Hai dan Tan Dongling, dipengaruhi oleh 3 pendeta besar dan berlutut serempak. Mata mereka tertuju pada banyak pilar pola roh. Bahkan 2 pengecut, Qi Zheng dan Meng Chen, tidak bisa memikirkan hal lain dan dengan patuh berlutut di lantai, menunggu kedatangan kematian. Tuanku, orang-orang kita dengan cepat jatuh. Seorang praktisi bela diri tombak darah muncul di samping Lang Xie dan melaporkan, musuh telah masuk ke kota, menangkap dan membantai personel sekte kami satu demi satu. Jumlah kita terlalu sedikit, kita tidak bisa bertahan sama sekali. Tuanku, tolong beri kami perintah. Kelompokkan kembali dalam sekte. Bahkan jika kita mati, kita akan mati di dalam sekte. Lang Xie berkata dengan nada rendah. Keinginanmu adalah perintah untukku. Pria itu kemudian membungkuk dan mengirimkan perintah, memberitahu semua praktisi bela diri tombak darah yang masih berkeliaran di dalam kota untuk berkumpul kembali di dalam sekte. Seperti yang dikatakan Lang Xie. Bahkan jika mereka bertarung sampai akhir, mereka ingin melakukannya di dalam sekte. Di alun-alun, ledakan. Zhan Tianyi mengenakan satu set baju besi platinum sementara seluruh tubuhnya mengalir dengan energi ilahi dan agung yang luar biasa. Dia berjalan di depan Sueli seperti dewa. Di atas kepalanya, siluet dewa yang memancarkan intimidasi yang bergejolak dan cahaya yang menyilaukan terbentuk dengan aneh. Sosok dewa itu setinggi dan selebar gunung, dan auranya menutupi seluruh kota seperti lautan luas. Saat Zhan Tianyi bergerak, sosok dewa itu mengulurkan 6 tangan raksasa, meraih leher, lengan, tumit, dan perut Sueli. Kekuatan ilahi yang akan menyegel langit dan menjebak bumi mendominasi ruang ini, menyebarkan awan hitam di atas Armament City, menyebabkan sinar matahari yang menyilaukan jatuh dan melukis seluruh kota dan gunung api kuning kemasan.
Kekuatan ilahi dari Dewa Roh Kudus. Xie Zizang memandang ke dewa yang mengawasi dari langit dan merasakan penghormatan datang dari hatinya juga, menghormati kekuatan ilahi dewa raksasa ini. Ini adalah dewa yang dipercayai oleh 8 kuil ekstrim dan juga pelindung mereka. Setiap praktisi bela diri di 8 kuil ekstrim, termasuk Laut Kabut Ungu, Gunung Langit Awan, dan pasukan bawahan lainnya harus tunduk kepadanya dengan kerendahan hati dan kerendahan hati mereka dan harus menghormati dan takut kepada dewa ini. Ekspresi Song Xiyuan sedikit aneh saat dia menggenggam buku kuno di tangannya dan melanjutkan, dewa ini juga adalah pemimpin spiritual dari Eight Extreme Temple. Ketika utusan berjubah putih, berjubah hijau, dan berjubah emas menyalurkan seni roh mereka, mereka dapat mencapai resonansi dengan dewa ini dan memperoleh energi ilahi yang luar biasa. Penghancuran Dewa Suci. Zhan Tianyi membuat gerakan merobek dengan tangannya. Dewa yang telah mendominasi ruang dan melayang di atas tangannya juga membuat gerakan yang sama, mencoba mencabik-cabik Sueli. Prak prak prak. Energi hebat yang bisa mengobrak-abrik ruang itu sendiri terpancar dari tangan dewa. Lampu seperti cakram dengan berbagai ukuran meledak ke arah Sueli seperti meteor. Si Jingyun, Wu Tuo, Su Ziying, dan banyak praktisi bela diri tombak darah lainnya bahkan tidak bisa berdiri tegak saat ini. Kekuatan dewa begitu menindas sehingga bahkan bernapas pun sulit. Mereka praktis merasa ingin berlutut dan menyembah dewa, memohon pengampunannya. Tahap akhir dari rilem pemenuhan. Ini adalah kekuatan mengerikan dari tahap akhir dari rilem pemenuhan. Wu Tuo meraung liar di dalam hatinya saat itu terpantul di wajahnya. Suatu hari aku akan memasuki tempat kudus juga. Suatu hari, saya akan mendapatkan bantuan dari Dewa Suci. Mata Su Ziying berkilauan. Tidak buruk, tidak buruk. Ditutupi oleh 6 tangan raksasa dewa dan dengan cahaya kuat yang menyinari dirinya saat tampil serendah semut, Sueli menyeringai dan tertawa aneh, seni darah panggil. Nyanyiannya yang tidak jelas memanggil rune berdarah satu demi satu saat mereka merembes keluar dari tubuh Sueli. Seperti kupu-kupu berdarah, mereka terbang menuju sekte persenjataan. Kupu-kupu berwarna darah terbang di dalam Armament City dan melepaskan fluktuasi energi darah yang aneh. Di dalam 4 distrik besar kota persenjataan bumi, api, air dan angin, semua praktisi bela diri yang baru saja meninggal dengan kematian yang mengerikan tiba-tiba mulai berdarah ratusan kali lebih cepat dari biasanya. Galem. Darah mengalir keluar dari setiap luka yang dimiliki mayat-mayat itu seperti air mancur. Mayat yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi kering. Surga, apa yang terjadi? Di dalam halaman, Tai Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat dia melihat mayat-mayat di bawah kakinya dikuras darahnya sampai tetes terakhir. Karena memiliki pikirannya sendiri, darah mulai berenang dan berkumpul bersama di lantai batu di bawah kaki mereka, mengambil bentuk ular roh, boas raksasa, dan cacing tanah. Itu sangat menakutkan sehingga hati mereka akan meledak. Segera, genangan darah kecil terbentuk tepat di depan mata Changli, Tai Xiong, dan Sueli. Adegan yang sama terjadi di setiap sudut kota persenjataan, di setiap tempat yang memiliki mayat. Jika orang-orang melihat ke bawah dari langit sekte persenjataan, mereka akan melihat bahwa kolam tiba-tiba muncul di banyak daerah di dalam kota. Begitu kolam berdarah terbentuk, mereka tiba-tiba akan tenggelam ke dalam tanah dan langsung menghilang. Di alun-alun, entah dari mana, jejak samar darah muncul di tanah batu di bawah kaki Sueli, yang ditangkap oleh 6 tangan raksasa dewa. Awalnya hanya noda kecil, namun, ketika orang banyak melihat kelainan di bawah kakinya, noda kecil itu sudah berubah menjadi laut. Kolam darah muncul di bawah kakinya dan bergabung menjadi satu. Sosok Sueli diselimuti oleh laut yang terbentuk dari darah segar yang kental. Perlahan, dia menghilang sedikit demi sedikit ke dalam air berwarna darah. Kemudian, laut yang terbentuk dari darah kental dengan cepat menyusut dan menggumpal. Itu mulai mengalami perubahan yang sangat aneh. Saat darah berkumpul, sosok besar perlahan terbentuk. Secara bertahap, itu mulai muncul dari laut berwarna darah. Itu adalah sosok iblis raksasa yang terbentuk dari darah segar. Kesini, suara Sueli datang dari dalam setan raksasa berekor panjang setinggi beberapa ratus kaki yang tiba-tiba muncul, melolong pada dewa di atas kepalanya. Banyak rantai tebal, panjang, dan berkarat diayunkan seperti naga oleh iblis darah raksasa ini, menjerat tubuh dewa. Zes. Saat rantai jatuh ke dewa, tubuhnya yang seperti fana mulai mengeluarkan asap seolah-olah noda darah pada rantai mengikisnya. Utusan berjubah hijau dari 8 kuil ekstrim, Zhan Tianyi, mendengus datar dan duduk tanpa sepatah kata pun. Sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya dan disuntikkan ke tubuh dewa seperti mata air. Dewa yang berangsur-angsur memudar menjadi padat sekali lagi setelah cahaya yang kuat mengalir ke tubuhnya.
Zhan Tianyi berteriak dengan mata tertutup, iblis tua. Apa sebenarnya seni jahat yang kamu kembangkan itu? Tawa aneh Sueli yang merayap bisa terdengar dari waktu ke waktu dari dalam iblis darah raksasa itu. Junior, tidakkah kamu ingin membunuhku? Ayo. Song Siyuan dan Xie Zizang menatap mata satu sama lain dan melihat jejak keterkejutan di bawah mata mereka, semakin tenang saat itu. Kekuatan Sueli dan metode berdarah menyebabkan mereka semakin berhati-hati, menjadi semakin tidak yakin akan identitas dan latar belakang Sueli juga. Pada saat inilah Qin Lai memasuki kaki gunung api dari hutan di belakang. Anehnya, setelah mendeteksi aura Qin Lai, aura Sueli tiba-tiba mereda saat aura berdarah yang akan menyebabkan bahkan jiwa seseorang bergidik dengan cepat ditarik. Setan berdarah raksasa yang baru saja mulai menunjukkan taringnya tiba-tiba menghilang di bawah tanah seperti sungai yang mengalir ke laut. Sueli kering sebagai tubuh mayat muncul kembali juga. Dia masih duduk di tempat yang sama seolah-olah dia belum pernah bergerak sebelumnya. Seolah-olah orang yang membuat keributan tadi bukanlah dia sama sekali. Anak yang sombong, aku harap kamu akan bertindak lebih cerdas dan diam-diam menunggu kehancuran sekte persenjataan. Sueli menyeringai dan menatap Zhan Tianyi dengan ejekan, jika kamu tidak bertindak, maka aku akan duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa juga. Zhan Tianyi membuka matanya dengan cahaya aneh yang berkedip tak menentu di matanya. Setelah jeda beberapa saat, dia mengangguk dan membungkuk dengan hormat. Junior ini telah bertindak ofensif. Saya harap senior itu akan memaafkan saya. Armor platinum di tubuhnya menghilang ke dalam tubuhnya, dan dewa yang telah terbentuk di atas kepalanya perlahan-lahan kehilangan kehadirannya yang mengintimidasi seolah-olah terbentuk dari awan putih. Setelah angin gunung bertiup, dewa itu menyebar ke udara tipis bersamanya. Hehe, aku suka orang pintar, Sueli tertawa aneh. Zhan Tianyi ingin berbicara, tetapi saat dia memulai, sedikit darah keluar dari sudut mulutnya. Dia buru-buru menghapusnya, diam, duduk, dan mulai menyalurkan kekuatannya segera untuk menenangkan kegelisahan darahnya di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Qin Lai telah tiba di lereng gunung Flame Volcano dan datang ke guanya sendiri. Sekte Tuan Qin, melihat bahwa dia telah muncul, seorang praktisi bela diri tombak darah di dekatnya buru-buru memberi hormat kepadanya dengan hormat dan melaporkan, saudara-saudara Ling belum mengambil satu langkah pun keluar dari gua ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Qin Lai mengangguk dan berdiri diam di depan gua. Ekspresinya agak rumit. Qin Lai, apakah itu kamu? Di dalam gua, suara Ling Yusi keluar, apakah kamu melihat tuanku? Anda tidak melakukan apapun padanya, kan? Juga, apakah kakak senior Lu baik-baik saja? Apa kau menyusahkannya? Ling Yusi membuka pintu. Matanya khawatir, sepertinya takut dia akan menyakiti Jiu Liuyu dan Luli. Mereka akan baik-baik saja. Kalian berdua, akan baik-baik saja juga. Santai. Memberinya senyum yang agak tegang, Qin Lai berkata, jangan khawatir. Anda akan baik-baik saja segera. Apa yang Anda khawatirkan mungkin akan tidak terjadi. Yusi, aku. Dia tidak mengatakan kata-kata terakhir itu. Sebaliknya dia berkata, tetap di dalam gua dan jangan keluar. Tunggu tuanmu. Tunggu sampai orang-orang dari Seven Fins Valley memanggilmu. Kemudian Anda bisa keluar. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Qin Lai tiba di gua Tang Siki. Nona Tang tidak ada di dalam, penjaga darah lain muncul dan berkata dengan hormat. Qin Lai mengerutkan kening ketika mendengar itu, bertanya, kemana dia dan kakak senior Lian pergi? Plaza, jawab penjaga darah dengan lembut. Qin Lai terkejut. Alasan dia keluar dari tanah nol mutlak dan bergegas dari rawa beracun adalah untuk melestarikan satu atau dua benih harapan untuk sekte persenjataan, dan Tang Siki dan Lian Rou adalah benih yang dia pilih. Benih-benih ini suatu hari akan tumbuh di masa depan dan menjadi pohon besar yang rimbun sekali lagi. Adapun warisan dan pertumbuhan sekte persenjataan, dia secara pribadi tidak terlalu tertarik. Namun, dia berhutang budi pada sekte persenjataan. Tang Siki dan Lian Rou bahkan telah menyelamatkan hidupnya sekali sebelumnya. Alasan dia kembali adalah untuk menyaksikan kehancuran sekte persenjataan dengan matanya sendiri. Tujuan lainnya adalah untuk melestarikan sebanyak mungkin sekte persenjataan. Ketika dia telah mencapai setengah jalan ke atas gunung, dia mengerutkan kening dan berdiri diam sejenak. Dia pertama kali menoleh untuk melihat puncak, lalu melihat ke arah kaki gunung. Pada akhirnya, setelah menimbangnya sejenak di dalam hatinya, dia berjalan menuju alun-alun. Master Sekte Qin telah kembali ke sekte. Dia tidak pergi lama sebelum seorang penjaga darah melaporkan penampilannya kepada 3 pendeta besar di puncak gunung. Apa gunanya dia kembali sekarang? Meng Chen berseru putus asa. Ekspresi Luo Zichang berhasil berubah menjadi shock. Dia seharusnya tidak kembali.
Kemana dia pergi? Fang Qi berkata dengan nada rendah. Dia pergi ke alun-alun, jawab penjaga darah. Kita akan pergi ke alun-alun. Itu adalah tanah tempat sekte kami pertama kali didirikan. Bahkan jika sekte kita akan binasa, kita harus mendukungnya. Luo Zichang mulai menuruni gunung. Fang Qi dan Jiang Hao mengangguk sebelum diam-diam mengikuti. 7 tetua agung sekte dalam saling memandang dan melihat keputusasaan dan tekad di mata mereka. Oleh karena itu, 7 tetua sekte dalam berjalan ke alun-alun di kaki gunung bersama-sama, menuju tempat di mana 12 pilar roh berdiri. Pada saat yang sama, para tetua dan murid sekte persenjataan yang belum terbunuh dan tersebar di sudut-sudut sekte persenjataan telah menerima pemberitahuan Lang Xie. Dengan ekspresi gelap dan putus asa di wajah mereka, mereka kembali ke sekte, semua menuju tempat di mana sekte persenjataan pertama kali didirikan. Gunung Guru, anggota sekte persenjataan yang tersisa sedang menuju sekte. Jiliu tiba di samping Jiang Yuan dan memberitahu dia berita terbaru. Jangan terlalu menghalangi mereka. Beri mereka kesempatan untuk bernapas sehingga mereka dapat kembali ke tanah pendiri sekte persenjataan. Jiang Yuan dan Yu Dai memutuskan setelah berdiskusi, bagaimanapun juga, ini akan menyelamatkan kita dari kesulitan memburu mereka. Biarkan saja mereka berkumpul sehingga kita bisa membawa mereka keluar sekaligus. Dengan cara ini kita tidak perlu membuang waktu untuk berlarian. Itu juga yang aku pikirkan. Yu Dai juga memberikan perintah. Sementara itu, Fu Zuohui dari Dark Asura Hall dan Ouyang Seng dari Seven Fins Valley dengan cepat mencapai pemahaman diam-diam juga untuk memungkinkan mereka yang telah menyelinap melalui jaring untuk berkumpul di sekte persenjataan. Saat ini, pintu masuk dari 4 distrik bumi, api, air dan angin sepenuhnya di bawah kendali 5 kekuatan. Armament City juga telah disegel, juga di bawah kendali mereka. Pada saat ini, sekte persenjataan bukan lagi penguasa kota persenjataan. Sekarang hampir tidak mungkin bagi praktisi bela diri sekte persenjataan untuk melarikan diri dari kota. Personil yang tersebar secara bertahap kembali ke sekte persenjataan dari manapun mereka berada di kota. Ada beberapa delegasi asing sekte luar yang bercampur dengan mereka juga. Han Qingrui, Kang Zi, Han Feng, dan anggota kelompok lainnya diam-diam bergerak di sepanjang jalan yang sepi, juga menuju ke sekte persenjataan. Jika saya tahu bahwa hari seperti ini akan datang, saya tidak akan datang ke sekte persenjataan saat itu. Mendesah. Ayah Kang Zi, Kang Hui, menghela napas dalam-dalam dan merasakan rasa kekalahan yang kuat bahwa dia sudah kehabisan akal. Dia awalnya adalah wakil Master Pavilion dari Nebula Pavilion. Dia awalnya berstatus tinggi, dan setelah dia kalah dalam persaingan melawan Liu Yuntao, dia tidak mau menundukkan kepalanya dan tunduk. Oleh karena itu, atas rekomendasi Pan Jueming, mereka telah tiba di kota persenjataan dan menjadi delegasi asing. Awalnya, kehidupan mereka berjalan cukup baik. Sekte persenjataan memperlakukan mereka dengan sangat murah hati. Selama mereka menyelesaikan misi, mereka akan menerima hadiah yang murah hati sebagai balasannya. Selain itu, begitu mereka telah mengumpulkan cukup banyak jasa, mereka bahkan dapat mengajukan permohonan agar salah satu tetua sekte dalam secara pribadi menempa mereka sebuah artefak. Mereka diam-diam bekerja untuk sekte persenjataan. Menunggu hari itu mereka mengumpulkan cukup banyak pahala sehingga mereka dapat meminta sesepuh sekte dalam seperti Mo Hai atau Tan Dongling untuk secara pribadi menempa mereka artefak yang sangat cocok. Sayangnya, dilihat dari situasi saat ini, mereka mungkin tidak akan pernah melihat hari itu. Hei, aku mendengar desas-desus bahwa Master Sekte saat ini tampaknya adalah Qin Lai. Han Qingrui memberitahu mereka apa yang baru saja dia dengar baru-baru ini. Han Feng dan Kang Zi menggelengkan kepala dengan sangat tidak percaya sebelum menatapnya dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Han Tua, Kang Zi juga terkejut. Han Qingrui tersenyum pahit, seharusnya tidak ada kesalahan. Jika bukan karena dia, kita akan dikorbankan sebagai umpan meriam ketika sekte persenjataan dan menara bayangan gelap terlibat konflik. Qin Lai, bagaimana bisa anak itu Qin Lai? Kang Zi berseru dengan nada aneh. Dia hanya tidak bisa mempercayainya. Ada suara di sana. Tidak jauh dari situ terdengar teriakan keras, pergi lihat. Ketika Han Qingrui, Kang Hui, dan anggota kelompok lainnya mendengar suara itu datang dari jauh, semua ekspresi mereka berubah saat mereka menatap tajam ke arah Kang Hui. Cara ini, banyak teriakan datang dari jauh, dan salah satunya adalah suara yang kuat dan maskulin. Saat mendengarkan suara pria itu, Han Qingrui dan Kang Hui tiba-tiba bergidik saat cahaya aneh bersinar dari mata mereka. Moer, bawa seseorang ke sana dan periksa, suara tusik siong datang dari jauh. Han Qingrui, Kang Hui, dan yang lainnya berdiri diam di balik dinding sudut yang gelap.
Ekspresi mereka berubah menjadi sangat aneh. Tak lama, Tumo telah membawa Tu Ze, Zuoqian, dan beberapa praktisi bela diri Dark Asura Hall dan muncul di jalan yang sepi ini. Saat mereka memasuki tempat ini, Tumo menyapu pandangannya, dan wajahnya tiba-tiba membeku. Ekspresi Tu Ze dan Zuoqian juga sangat berubah, dan mereka menjadi beku karena terkejut ketika mereka melihat Kang Zi dan Han Feng yang gemuk. Tuan Paviliun Han Qingrui dan Kang Hui menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat kepada Tumo. Kakak Tu, kakak Qian Han Feng dan Kang Zi menatap Tu Ze dan Zuoqian dengan sedih. Kalian saling kenal. Praktisi bela diri Dark Asura Hall lainnya mengerutkan kening dan melihat ke Tumo, bertanya, siapa mereka? Namanya Liandong, bawahan di bawah komandan lain. Sama seperti Tumo, dia adalah seorang praktisi bela diri pada tahap awal dari alam manifestasi. Dia adalah seorang jenderal Dark Asura Hall yang normal. Saudara Liandong, ini adalah teman saya dari masa lalu dan bawahan lama ayah saya. Bisakah kamu berpura-pura tidak melihat ini dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka? Tumo membungkuk dan berkata dengan sangat tulus, ketika ini selesai, saya akan sangat berterima kasih atas bantuannya begitu kita kembali ke aula. Liandong melirik sekali pada kelompok Han Qingrui dengan ekspresi dingin sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, alasan ketua aula secara khusus meminta saya untuk ikut dengan Anda semua adalah untuk mengawasi Anda jika Anda tidak dapat bertindak ketika Anda bertemu seorang kenalan lama. Sebelum saya datang, ketua aula secara khusus menginstruksikan saya untuk melakukan apa yang tidak bisa kalian lakukan. Dia mengeluarkan tombak panjang seperti ular dan berjalan menuju Han Qingrui dan anggota kelompok lainnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saudara Liandong, Tumo berteriak keras. Langkah kaki Liandong tidak berhenti. Nada suaranya dingin, saudara Tu, jangan membuat masalah pada dirimu sendiri. Itu akan membawa masalah pada ayahmu juga, dan kamu tidak boleh menyusahkan kepala aula. Yuan Tiannya sudah mati. Grand Hall Master akan segera memasuki Profound Heaven Alliance, dan Hall Master Chow kami adalah orang yang paling baik untuk duduk di posisi itu. Kita bahkan tidak bisa meninggalkan jejak tanda hitam di belakang dan membiarkan yang lain menangkap kelemahan kita. Itu sebabnya orang-orang ini harus mati. Tumo, Tu Ze, dan Zuoqian tiba-tiba membeku. Kejutan dan teror besar muncul di mata mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa alasan Liandong bersama mereka adalah untuk mencegah hal seperti itu terjadi, untuk menghilangkan semua kecelakaan yang terjadi. Ini bahkan diperintahkan oleh Cao Xuanrui. Dan Cao Xuanrui ini adalah ketua aula yang setia kepada ayah mereka. Dia juga salah satu pendukung mereka. Jika mereka menentang perintah Cao Xuanrui, mereka dan ayah mereka mungkin akan menghadapi krisis pembunuhan. Han Qingrui, Han Yu, dan Kang Zi mengira mereka mungkin bisa lolos dari krisis setelah melihat Tumo. Tapi pada akhirnya, mereka masih harus mati. Mereka bahkan akan mati di tangan teman dekat dan saudara mereka. Ini menyebabkan keempatnya merasa sedih dan sangat pahit. Saudara Lian, Tumo berteriak dengan marah sekali lagi. Mata Tu Ze dan Zuoqian tiba-tiba memerah. Mereka tampak seperti akan kehilangan kendali. Pada saat inilah suara Tu Sixiong datang dari tidak terlalu jauh. Moer, Zr, Little Qian, jangan ikut campur dalam masalah ini. Komandan hebat benar-benar berani. Lian Dong tersenyum. Ayah, seru Tumo, mendesah. Han Tua, Kang Tua, tolong jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Benar-benar tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantumu. Suara Tu Sixiong datang dari jauh lagi, bahkan jika kami melepaskanmu kali ini, kamu tidak akan bisa meninggalkan kota persenjataan hidup-hidup. Bukannya kami menolak untuk membantu Anda, itu tidak berguna bahkan jika kami melakukannya. Lian Dong, selesaikan mereka dengan cepat. Jangan khawatir, komandan yang hebat. Lian Dong ini tahu apa yang harus dilakukan. Aku pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini menderita terlalu banyak sebelum kematian mereka. Lian Dong menjawab. Dia mengangkat tombak ularnya dan mulai menyalurkan seni rohnya. Lampu hijau gelap yang bersinar di tombak ularnya dengan cepat dilepaskan. Nak, saya telah menemukan beberapa orang yang Anda minta untuk saya perhatikan. Tapi satu kelompok hampir mati, sementara Qinlai berjalan menuruni kaki gunung, jiwa Sueli berfluktuasi dan berbicara dari dalam orb penekan jiwa di dalam kepalanya. Gambar yang jelas ditampilkan langsung di dalam kepalanya itu persis adegan di mana Han Qingrui, Han Feng, dan Kang Zi akan dibunuh. Hentikan orang yang memegang tombak ular itu. Qinlai berteriak. Aku tidak akan melakukan semuanya sendiri. Jika Anda ingin menyelamatkan mereka, saya dapat mengirim Anda sekarang, kata Sueli. Kalau begitu kirim aku ke sana sekarang. Qinlai berseru dengan marah. Baik,
Sosok Qinlai, yang hendak mencapai alun-alun, tiba-tiba terhenti. Sebuah kolam darah muncul entah dari mana di bawah kakinya di atas lantai batu hijau dan melilit langsung di sekelilingnya. Kemudian, itu menariknya ke bawah tanah. Tiba-tiba, dia merasa pingsan. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kolam darah itu bergerak 1000 meter dalam sekejap di bawah tanah. Kelompok Han Qingrui, Han Yu, dan Kang Zi menyaksikan cahaya terbentuk di tombak ular dan menyaksikan Lian Dong, praktisi bela diri rilem manifestasi. Mereka merasa sedingin es yang berhadapan dengan kekuatan yang telah dilepaskannya. Mereka tahu betul bahwa mereka mungkin tidak dapat mencapai sekte persenjataan. Mereka mungkin tidak akan selamat dari krisis ini. Ayah, Tu Ze melolong. Tahan dia, suara Tu Sixiong terdengar lagi. Seorang praktisi bela diri Dark Asura Hall yang berdiri tepat di samping Tu Ze mengulurkan tangan dan menekan ke bahu Tu Ze, mencegahnya bergerak bahkan satu langkah. Kian kecil juga, aku tidak akan membiarkan mereka bertindak sembarangan. Tu Sixiong berkata lagi. Orang lain menekan Zuo Qian juga. Jadi, dia hanya bisa melihat Kang Hui dan Han Yu yang gendut kecil berjalan menuju kematian mereka sambil menangis. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat inilah, kolam darah di sekitar Qinlai tiba-tiba muncul di antara Lian Dong dan Han Qingrui. Qinlai melangkah ke tanah saat kolam darah menghilang kembali ke bawah tanah. Qinlai, Qinlai, Qinlai. Semua orang berteriak kaget. Ketika kolam darah melayang ke permukaan, Qinlai muncul. Dia sekarang berdiri di antara Lian Dong dan Han Qingrui. Qinlai, Tu Ze, Zuo Qian, Kang Zi, dan Han Feng semua berteriak setelah melihatnya muncul begitu tiba-tiba. Qinlai, itu adalah kamu. Sepertinya rumor yang saya dengar tidak salah, kata Han Qingrui dengan kaget. Master sekte-sekte persenjataan saat ini. Bertemu dengan baik. Lian Dong tersenyum, selama kamu ditangkap, Ketua Aula dijamin akan memberiku hadiah yang besar. Dia mengayunkan tombak ular di tangannya saat pita cahaya hijau terbentuk dan hendak menjerat Qinlai. Qinlai, apa yang kamu lakukan di sini? Zuo Qian berkata dengan mendesak. Tuan Senior, apakah Anda ingin semua orang di sini mati? Qinlai berteriak keras ke arah Tu Sixiong. Setelah selesai, cincin spasial di jarinya menyala saat bom mendalam Terminator tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ruram, zes, gemuruh guntur yang tumpul, disertai sambaran petir biru tua, terpancar dari bola logam seukuran kepalan tangan. Energi mengamuk yang ditekan berputar liar di dalam bola logam, membentuk riak di area itu entah dari mana. Berhenti, Lian Dong. Tu Sixiong berseru dengan nada rendah. Komandan yang hebat, apakah Anda akan menentang perintah Hall Master? Lian Dong mengerutkan kening. Sosok yang mengesankan berjalan keluar dari sebuah bangunan batu tidak jauh. Dia memiliki bekas luka yang panjang dan sempit memanjang dari pipi kirinya sampai ke lehernya yang tebal, dan bekas luka itu seperti bekas cacing tanah di wajahnya, menyebabkan dia terlihat sangat garang. Orang ini adalah Tu Sixiong, komandan besar di bawah Master Aula kedua Chao Xuanrui. Dia juga pendiri Nebula Pavilion dan ayah Tu Mo dan Tu Ze. Qinlai telah mendengar tentang ketenaran pria itu bahkan sebelumnya ketika dia berada di Pavilion Nebula. Dia bahkan melihatnya sebagai idola yang harus dikagumi pada satu waktu. Sekarang dia akhirnya bisa melihat apa yang disebut sebagai pendiri Pavilion Nebula saat dia melihatnya berjalan dan berdiri di samping Lian Dong dengan kekuatan alami. Jika kamu tidak ingin mati, maka dengarkan aku dengan patuh. Tu Sixiong melirik Lian Dong. Ekspresi Lian Dong berubah saat dia berteriak, Komandan yang hebat, Ketua Aula secara pribadi menginstruksikan saya untuk melakukan ini. Saya pribadi akan menjelaskan hal-hal kepada Master Aula. Tu Sixiong tidak lagi menatapnya tetapi Qinlai sebagai gantinya. Dia menatap bola logam di tangan Qinlai saat ekspresinya semakin serius. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, apakah itu item ajaib yang merusak Blood Shadow dengan parah? Qinlai mengangguk. Tu Sixiong merenung sejenak sebelum berkata, ambil Han Tua dan Kang Tua dan pergi, sekarang. Tuan Pavilion Tua Han Qingrui dan Kang Hui berseru dengan lembut. Tu Sixiong melambaikan tangannya dan mengerutkan kening. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Qinlai adalah orang yang menyelamatkanmu dari ambang kematian. Tanpa barang itu di tangannya, kamu akan mati, dan aku tidak lagi menghargai hubungan kita di masa lalu. Karena itu, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Paman Han, ayo kita pergi. Mencengkeram bom mendalam Terminator di satu tangan, dia berbalik dan menuju ke sekte persenjataan. Kelompok Han Qingrui dan Kang Zi mengikuti di belakangnya. Dari waktu ke waktu mereka akan berbalik dan melihat ayah dan anak-anaknya, Tu Sixiong, Tu Mo dan Tu Ze. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Ketua Aula.
Lian Dong tiba-tiba mendengus dingin. Bekas luka seperti cacing di wajah Tu Sixiong bergetar, dan dia berbalik dan, secepat kilat, meraih leher Lian Dong dengan lengan kanannya yang kekar. Sama seperti itu, dia memegang leher Lian Dong dan mengangkatnya ke udara. Saya tidak suka orang yang mengancam saya, Han Feng dingin sambil menatap mata Lian Dong. Ayah, Paman Tu, komandan hebat, ekspresi Tumo, Tu Ze, Zuo Qian, dan beberapa praktisi bela diri Dark Asura Hall lainnya semuanya berubah menjadi sangat terkejut. Lian Dong telah membuatnya sangat jelas bahwa semua yang dia lakukan adalah sesuai dengan perintah Cao Xuanrui. Alasan dia akan tinggal dengan kelompok Tumo juga karena Cao Xuanrui. Tu Sixiong mungkin adalah komandan terkuat Cao Xuanrui, tapi bagaimanapun juga dia hanyalah bawahannya. Bukankah dia tidak akan memberikan wajah Cao Xuanrui jika dia memperlakukan Lian Dong seperti ini? Itulah sebabnya bahkan Tumo menjadi cemas. Komandan hebat, apa yang kamu lakukan? Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Saya pasti akan meminta Aula untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Lian Dong benar-benar tak kenal takut. Wajahnya sudah merah padam, namun dia masih berani mengucapkan ancaman. Itu karena dia tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin bagi Tu Sixiong untuk mengambil tindakan terhadapnya. Tidak mungkin Tu Sixiong akan menyakitinya. Itulah mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk berteriak padanya. Komandan yang hebat, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Teriak praktisi bela diri Dark Asura Hall lainnya, juga berusaha membujuknya untuk menentangnya. Huff, apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Lian Dong tertawa dingin, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apakah Anda percaya bahwa Tumo dan Tu Ze tidak akan kehilangan nyawa mereka, bahwa keluarga Tu Anda tidak akan dibantai sampai orang terakhir? Kamu berani membunuhku? Kenapa tidak? Tu Sixiong menyeringai dan segera menerapkan sejumlah besar kekuatan. Krak, suara leher Lian Dong yang patah keluar begitu saja. Lian Dong, yang baru saja mengancamnya dengan keras sebelumnya, kepalanya terpelintir secara tidak wajar ke samping. Matanya masih bersinar tak percaya. Sampai akhir, dia masih tidak percaya bahwa Tu Sixiong benar-benar berani membunuhnya. Komandan hebat, astaga, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ayah, kamu, Paman Tu. Tu Sixiong mendengus dingin sebelum membuang mayat Lian Dong dengan sembarangan. Dengan wajah penuh kebrutalan, dia berkata, jangan sebut namanya. Jika Cao Xuanrui sendiri berani mengancam putraku, maka aku akan membunuhnya juga. Saat dia mengatakan ini, setiap praktisi bela diri Dark Asura Hall di sana menjadi setenang tikus. Mereka semua mengira Tu Sixiong sudah gila. Bahkan Tumo, Tu Ze, dan Zuo Qian berpikiran sama. Semua orang sudah tahu bahwa Tu Sixiong sangat kejam. Mereka juga tahu bahwa metodenya kejam dan kejam mereka tahu serangan kegilaannya bahkan lebih baik. Tetapi yang paling mereka ketahui adalah bahwa Tu Sixiong sama sekali tidak bodoh. Dan tindakan Tu Sixiong hari ini bukan lagi orang gila. Dari sudut pandang mereka, tindakannya adalah orang yang mencari kematian. Yuan Tianya meninggal, dan salah satu kursi untuk ketua aula di Aula Asura Gelap telah dibuka. Tentu saja, aku akan menjadi Master Hall baru itu. Ekspresi Tu Sixiong biadab saat dia berseru dalam-dalam, bahkan Cao Xuanrui tidak akan menghentikanku. Kerumunan kemudian menggigil setelah mendengar ini. Di sudut jalan, Qin Lai tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Han Qingrui dan yang lainnya. Paman Han, Kang Zi, Han Feng, dan Paman Kang, minta anak buahmu kembali ke sekte dulu. Kalian lanjutkan, Han Qingrui menginstruksikan. Beberapa praktisi bela diri yang telah mengikuti mereka sejak Nebula Pavilion diam-diam menghela nafas lega ketika mereka melihat pintu masuk tepat di depan mereka. Setelah membungkuk sedikit, mereka kembali ke pintu masuk sekte. Qin Lai, Han Qingrui menghela nafas. Bagaimana kamu bisa berada di sekte persenjataan? Kang Zi bertanya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan. Alasan saya membawa Anda ke sini adalah agar Anda dapat terus hidup. Mengambil Eye of Frost, Qin Lai memanggil Kang Zi dan Han Feng, berkata, datanglah ke sisiku. Pegang bahuku. Han Feng dan Kang Zi tampak terkejut, tetapi meskipun mereka bingung, mereka masih berjalan dan mencengkeram bahunya. Cahaya kristal yang mengkilap menyembur keluar dari Eye of Frost dan menutupi mereka bertiga. Di bawah tatapan Han Qingrui dan Kang Hui, tubuh Qin Lai, Kang Zi, dan Kang Hui menjadi transparan sebelum menghilang sepenuhnya. Han Qingrui dan Kang Hui keduanya tampak sangat terkejut. Beberapa menit kemudian, Qin Lai muncul kembali dan berkata, Paman Han, Paman Kang, giliranmu untuk memegang pundakku sekarang. Duo itu mengikutinya dengan gembira. Selusin detik kemudian, Han Qingrui, Kang Hui, Kang Zi,
dan Hang Feng semuanya berada di dalam rumah kristal tertutup yang terbuat dari es. Qin Lai telah berusaha keras untuk membangun rumah kristal ini untuk melindungi orang. Mereka ditempatkan di sudut tanah es yang dalam, dan itu benar-benar disegel. Di sini, kuartet tidak akan bisa melihat binatang purba yang disegel dalam es atau di mana mereka berada. Tanpa bimbingannya, mereka berempat tidak akan bisa keluar atau masuk ke tempat ini. Alasan dia sangat berhati-hati adalah karena dia khawatir mereka akan mengungkap rahasia di bawah pegunungan Arktik. Dia khawatir seseorang mungkin ceroboh dan secara tidak sengaja membiarkan rahasia di tempat ini terlepas. Dia khawatir bahwa mereka yang memiliki niat buruk akan menemukan tempat ini dan membuka segel binatang purba di sini, membawa malapetaka yang mengakhiri dunia ke benua Scarlet Tide. Apa tempat ini? Kang Zi berseru dengan nada aneh. Lupakan tempat apa ini. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda sangat aman di sini, itu saja. Qin Lai menyentuh Eye of Frost dan berkata melanjutkan, saya masih memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Istirahat yang baik, aku akan datang lagi. Segera, dia muncul kembali di Armament City dan melihat ke langit. Kemudian, dia bergegas menuju alun-alun. Selama periode keberangkatannya yang singkat, para pemimpin dari 5 kekuatan secara bertahap berkumpul di pintu masuk sekte. Sudah waktunya untuk menarik jaring, kata Yu Dai dingin. Ya, pendosa terakhir dari sekte persenjataan semuanya telah kembali, Jiang Yuan mengangguk. Sudah saatnya kita menyelesaikan ini. Saya juga sangat ingin melihat master sekte yang baru diangkat ini. Fu Zuohui tersenyum dingin. Junior Qin Lai itu milikku untuk dibuang. Saya harap Anda memberikan wajah tua ini. Jiu Liuyu berseru dengan nada gelap. Ayo pergi. Para pemimpin dari 5 kekuatan memimpin bawahan mereka melalui kota persenjataan dan kemudian menghancurkan pintu masuk sekte persenjataan juga. Seperti niat membunuh yang diberikan, kelimanya menyerbu menuju alun-alun. Di alun-alun di bawah Flame Volcano. 3 pendeta agung sekte persenjataan, 7 tetua agung sekte dalam, Xi Jingyun, Wu Tuo, Su Ziying, Song Xiyuan, Xie Zizang, Zhan Tianyi, dan Su Eli. Semua kelas berat berkumpul di satu tempat. 3 ahli rilem pemenuhan yang hebat Song Xiyuan, Xie Zizang, dan Zhan Tianyi semuanya duduk di depan Su Eli dalam diam dengan ekspresi serius. Su Eli telah berjanji bahwa selama ketiganya tidak bergerak, dia juga tidak akan bertindak. Jadi, mereka bertiga dengan patuh tetap memegang tangan mereka. Mereka sedang menunggu para pemimpin dari 5 kekuatan untuk datang, menunggu mereka untuk membunuh setiap pria dan wanita terakhir di sekte persenjataan sebelum menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. 3 pendeta agung dan 7 tetua agung sekte persenjataan juga sedang menunggu. Mereka sedang menunggu kematian mereka. 10 orang ini bahkan telah berpisah dan duduk dengan 1 orang per pilar pola roh. Mereka bahkan telah memilih tempat kematian mereka sebelumnya. Qin Lai, Luo Zichang berseru, pergi. Melarikan diri dari sekte persenjataan. Lari sejauh yang kamu bisa. Fang Qi juga berteriak. 3 ahli rilem pemenuhan menyipitkan mata sedikit melebar saat mereka memperhatikan pendatang baru. Muda, tunggu sebentar lagi. Aku akan mematahkan semua jarimu, satu persatu. Su Ziying menggertakkan giginya dan berseru. Tatapan Xi Jingyun dan Wu Tuo juga berenang di sekitar jari Qin Lai. Mereka jelas memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Hehe. Kamu benar-benar datang, nak. Apakah Anda di sini untuk melihat sekte ini berjalan menuju kehancuran? Su Eli menyeringai dan tertawa aneh. Qin Lai mengerutkan kening dan mencari sosok Tang Siki dan Lian Rou. Dia memberi isyarat kepada mereka dan berkata, kakak senior Tang, kakak senior Lian Rou, tolong datang ke sisiku. Di pinggiran alun-alun, di samping sekelompok praktisi bela diri tombak darah, Tang Siki dan Lian Rou tampak gelap dan sedih sambil tampak siap mati bersama dengan sekte persenjataan. Tidak ada sedikit pun harapan di mata mereka. 230.